Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi atas segala limpahan rahmat, hidayah, berkah dalam hidup, sehingga kita semuanya insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup, sebagai rasul yang diutus ke muka bumi untuk menyelamatkan alam semesta ini. Sahabat dimanapun berada, kembali pada siang hari ini kita kembali jumpa. Tema masih sama, siapakah nabi atau rasul palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Bible? Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka benci, yang mereka hindari, atau justru rasul yang selama ini mereka jadikan sebagai panutan di dalam beragama? Waktu dan tempat dipersilakan saudara Kristen, minta naik ke atas, kita diskusi dengan baik. Jangan ada hujatan, ada kata-kata yang tidak mengenakan. Ya, selamat siang Bang. Iya, siang. Silakan buka kamera, diskusi. Rambut baru nih bosku. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Iya, dari mana Bang? Dari Jawa Tengah, Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Iya Bang. Oh, iya. Ada yang bisa kami bantu? Mau tanya itu maksudnya, temanya itu apa? Maksudnya ini terkait dengan uang palsu dan juga Iya. kulit tas yang palsu. Iya Bang. Menurut saudara, gimana caranya untuk membedakan mana yang duit palsu dan duit asli? Dilihat dari itu, apa namanya? Dilihat. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Saya minta dengan hormat saudara saya yang Islam untuk jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kristen pindah ke Islam ini Bang. Jadi mualaf. Alhamdulillah. Ya. Dikarenakan Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah manusia ya. Oh iya. Jadi bagaimana pendapat Abang dari Kristen pindah ke Islam? Hah? Ya, artinya mereka mengikuti Yesus sebagai juru Islam. Berarti tidak Ini saya mengikuti. juga scroll TikTok yang seorang pendeta yang masuk Islam, yaitu Ustadz Yahya Waloni ya Bang ya. Iya, ada banyak pendeta atau pastor yang masuk Islam. Nah, jadi disitulah tersentuh hati saya masuk ke agama Islam Bang. Oh, syukur alhamdulillah. Tapi saya lagi dibuang sama keluarga nih Bang. Oh ya, Sekarang lagi di Jakarta Timur, asli Kupang. oh, orang Kupang. Jangan diaktifin kamera Bang, soal keluarga lagi ini Bang. Iya, kapan mualafnya kapan? Baru 3 bulan Bang. 3 bulan dari Katolik. Dari Kristen. Oh, dari Kristen. Iya. Jadi saya juga lagi nyari guru agama yang ini Bang,
Oh ya, bisa DM saya. DM Ya. saya nanti saya arahkan kepada teman dari API yang melakukan pembinaan terhadap mualaf. Siap Bang. Saya posisi lagi di Jakarta Timur ini Bang. Oke. Nanti DM saya Bang ya. Oke, siap Bang. DM saya nanti saya hubungkan dengan teman pembinaan mualaf se-Indonesia. Kita sudah ada tim. Ini Tuhan ini bentar lagi saya tukar nih Yesus Islam. Kebetulan nama saya Yesus Bang. Oh iya, nama yang bagus. Ya, ini Tuhan ini saya hapus jadi Yesus Islam aja. Banyak yang DM itu ganti namanya ada Yesus Islam aja udah. Iya. Oke Bang. Lanjut Bang. Oke, makasih ya saudara ya. Ya, Nanti Bang. DM saya ya, saudara Yesus. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Halo saudara Yapta Tebal. Semangat siang. Suaranya nggak kedengaran Bang. Jadi saya punya suara mute tadi, sorry. Oke, udah kedengaran. Dari Katolik? Saya dari Protestan. Oh, Protestan. Baik Bang, ini ada tema mungkin bisa kita bahas, silakan. Apa yang dimaksudkan ini di atas ini? Rasul. Iya, rasul palsu. Rasul palsu itu pasti menghapus hukum Tuhan dan menggantikannya dengan hukum yang dia buat-buat sendiri. Itu rasul palsu. Hukum Tuhan itu apa? Hukum Tuhan itu Taurat, Al-Quran, Injil, itu hukum Tuhan. Tapi rasul palsunya menghapus hukum-hukum itu. Tapi kalau Al-Quran terlalu berat, Injil juga terlalu berat. Jadi cukuplah Taurat. Yang menghapuskan hukum Taurat itu sudah pasti rasul palsu. Kalau tidak salah Yesus sendiri ini pernah mengatakan loh, itu nanti akan ada muncul nabi palsu. Ya, itulah yang dimaksud. Nabi palsunya hadir menghapuskan hukum Tuhan, lalu mengaku-ngaku rasul. Jadi kita mau pastikan dia itu apa rasul atau tidak itu dari mana itu sebenarnya? Nabi palsu itu berdasarkan Efesus 2 Petrus 2 dan juga 1 Yohanes 2. Pengajar palsu atau nabi palsu atau rasul palsu itu berada dari tengah-tengah kaum Bani Israel itu sendiri. Dari pengikut Yesus itu sendiri lahir kemudian antikristus, lahir penyesat, lahir nabi palsu, lahir serigala buas. Itu berada dari kalangan Yesus sendiri. Berdasarkan dalil tersebut. Contoh 2 Petrus 2 nomor 1 nomor 2. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah jemaat Elohim tampil nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Jadi di tengah-tengah ajaran Yesus, pengikutnya itu ada antikristus atau anti Yesus atau nabi palsu atau rasul palsu. Begitu. Jadi waktu itu kayaknya Islam juga masuk di situ sebelum jadi Israel. Kan turunannya orang-orang di situ tuh kan ada juga orang Muslim, ada juga termasuk pengikut Yesus, banyak sekali di situ. Ada juga yang menganut agama Hindu dan juga banyak sekali di situ. Jadi yang bisa kita bilang itu agama Buddha kah atau Kristen kah atau Muslim ini sebenarnya ini palsu. Sudah pasti Menurut Kristen. saya, Sudah menurut pasti saya Kristen, saja. sudah pasti Katolik, Protestan, Bagi Advent, pendapat itu saya. semuanya. Kalau bagi pendapat saya, Iya. Yesus sendiri itu mengikuti hukum Taurat.
Tuhan tidak pernah bilang hukum Taurat itu salah, tidak. Tidak pernah. Iya, tapi mengatakan. Paulus mengatakan salah. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Jadi begitu. Terus dalam hukum Taurat jangan berzina. Tapi Itu sudah dihapus ada sama banyak Paulus. Nabi-nabi, ada nabi-nabi juga yang sebenarnya di dalam hukum Taurat itu memang dilarang untuk berzina. Tetapi Iya. ada nabi juga yang kawinnya istri banyak juga ada, terus Oh, kawin beda. Kalau dia nikah, juga ada. Dua juga kalau ada. nikah itu tidak melanggar hukum karena perintah dari Tuhan dari sejak kejadian Itu- beranak cucu. Apa Beranak itu cucu lah yang hukum banyak. Taurat atau tidak? Saya pikir itu juga termasuk hukum Taurat. Kalau Karena dilihat di sana tidak, hukum Taurat mengajarkan jangan berzina. ya makanya jangan berzina. Sekarang di Kristen ada nggak? Tunggu. Di Kristen Sabar dulu, tunggu bang. Sabar. Tunggu bang. Belum selesai bang. Ya, Anda panjang kali. Pendek-pendek aja. Siap. Tolong tunjukkan di dalam agama Anda syarat sah nikah. Ada nggak? Ada. Kalau Coba, syarat di mana? sah nikah itu, Di mana? sah nikah Di mana? itu saya jelaskan dulu. Menurut pengajaran, yang sah nikah itu adalah istri satu. Ya, di mana syarat sah nikahnya orang Kristen? Di mana tertulis di Bible? Sudah. Di mana tertulis di Bible? Di mana tertulis di Bible syarat sah seorang laki-laki dan perempuan disebut suami istri itu apa di Kristen? Begini Bang Zuma, kalau bagi saya Kalau tidak ada berarti kalian semua adalah anak zina. sebenarnya ada Bang Zuma. Nah, coba tunjukkan di mana. Di mana prosesi kawin atau nikah di dalam kitabnya Kristen tertulis di mana? Nanti dikatakan sah bila mana memenuhi syarat 1, 2, 3. Itu tertulis di mana di Bible? Bang Zuma, baik Bang Zuma. Ya, Sebenarnya diskusi itu harus punya dalil. Cuma begini, ya makanya saya minta dalil. Iya, sabar dulu Bang Zuma. Semua orang ini punya prinsip ya. Itu tidak mungkin tidak. Itu pasti melekat. Jadi bagi saya punya prinsip itu Alkitab saya tidak bisa baca di tempat sembarang begitu. Ada tempat tertentu yang saya harus baca begitu. Minta maaf Bang Zuma. Pertanyaan ini bagus. Kita ini. Ada dalilnya bahwa Bible tidak bisa dibaca sembarangan tempat. Ada. Itu bagi saya. Coba. Karena setiap orang punya Di mana kepercayaan, tertulis? keyakinan itu beda. Bikin aturan sendiri tanpa dalil, ya bikin aja agama baru, Bang. Makanya saya tidak bisa mempermainkan kitabnya Tuhan begitu. Padahal perintahnya Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Begitu. Anda boleh membaca Bible di mana saja, di mana ada makhluk di situ Anda boleh baca. Alkitab itu ada orang yang diperintahkan untuk menyampaikan juga ada orang yang untuk Dalilnya. diperintahkan mendengarkan juga ada. Dalil di mana dalil? Saya ini bukan ketua, gembala atau pastor atau apa begitu, ustadz atau apa begitu. Begitu satu jemaah gitu Pak Zuma. Iya. Ini Kristen agama dari mana Kristen ini, Bang? Kalau boleh tahu. Saya Protestan, Iya, maksud saya penyembah manusia Yesus itu ajaran dari mana? Menyembah manusia bernama Yesus itu ajaran dari mana? Oh iya, baik Bang Zuma, begini Bang Zuma. Iya, Kita sebut Tuhan itu manusia. Manusia itu dari dagingnya saja. Daging Ya, yang iya, telah enggak, bukan dijamukan itu yang saya Tuhan tanya. melalui kandungan Maria. yang saya Jadi dari tanya, kandungan Maria itu ajaran bentuknya menyembah. salah satu kumpulan darah untuk menjadi manusia. Yang saya tanya, ajaran menyembah manusia Yesus itu ajaran siapa? Tuhan itu dia tidak pernah bilang saya itu manusia. Jadi Bang Zuma, Bukan. saya meminta Oke, Bang, kelihatannya Anda nggak bisa dalilnya diskusi. Tuhan Yesus ini pernah bilang saya ini manusia. Minta maaf, saya tanya. Yesus setiap bernapas, dia bernapas sebagaimana manusia.
Setiap Yesus bergerak, dia bergerak sebagaimana geraknya manusia. Yesus setiap kali dia bertingkah laku sebagaimana manusia. Yesus tidak pernah bertingkah sebagaimana Tuhan. Gitu. Jadi pertanyaan lucu ketika Anda mengatakan di mana Yesus mengatakan dirinya manusia. Yesus masih waras. Masa dia harus mengatakan, manusia, aku manusia loh. Yang bilang kamu tokek siapa? Orang dua sudah jelas-jelas dia lahir manusia ya, tanpa diumumkan dia manusia, Masa dia harus mengatakan lagi, aku manusia loh. Yang mengira kamu itu jentik siapa? Yang mengatakan kamu itu walang sangit siapa? Aku manusia loh. Yang bilang kamu sapi siapa, paman? Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Tengoklah kalau kita diskusi dengan saudara-saudara kita, sedikit pun tidak ada ilmu yang bisa kita dapat di sana, nggak ada. Mau dia apapun levelnya, apakah dia pastor, apakah dia pendeta, lulusan teologi, STT, apapun itu, tidak ada ilmu yang bermanfaat bagi kita, khususnya umat Islam, itu nggak ada. Hanya ya lucu-lucuan aja. Halo, semangat siang. Halo, siang Zuma. Siang juga saudara Ardian. Silakan Enggak Zuma. Buka kamera, Saya cuma silakan. pingin nyampaikan gini aja. Nggak pingin rematch sama Bang RK lagi. Kan dulu pernah KO dulu tuh di Superboy. Nggak pingin Iya. rematch. Ya saya Nggak malah pingin ditantang ke Kupang, malah saya minta tiketnya sampai sekarang nggak ada kabarnya. Iya, paling nggak kalah angka gitu loh Zuma, jangan kalah KO gitu. Kalau kemarin kan kalah KO sama Bang RK kan. KO-nya karena apa? Kalah telak kan sama Temanya Bang apa? RK di Temanya Lifeboy. apa? Saya kalahnya di mana? Loh, di Lifeboy itu sudah kalah telak kan. Kalahnya di mana? Superboy menyatakan Anda kalah dan Anda diturunkan. Ya saya kalah karena 2 lawan 1. Enggak dong, satu sama. Superboy itu Kristen. Itu one by one, Protestan saksinya dia. banyak. Terus saya dikatakan kalah karena saya mengulang pernyataan saya yang mengatakan bahwa Yesus sudah Kristus sejak lahir. Nah, Anda tidak bisa menjawab. Oh, nggak Anda bisa tidak- dong. Jangan Anda tidak bisa dibalik. menjawab, menepis Nggak bisa. bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus. Memang dia Kristus, kenapa Anda Tuhan kan? Harusnya kalau mau jujur ya RK yang KO. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus itu Kristus? Siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Oten. Inilah kalau penyembah makhluk. Kenyataan di lapangan dibolak-balik. Gitulah. Halo, semangat siang. Selamat siang, Ya, saudara Kristen dari Kristen. Kristen. Buka kamera, kita diskusi. Biar pendetanya yang nyimak. Karena pendeta Kingdom ilmunya nihil, tidak ada ilmu. Cuman gaya doang, Ya, modal tebal. Bagaimana, Pak? Juma, Ya, silakan Kristen. Iya. Buka kameranya Kristen, biar pendetanya nonton begini cara diskusi, jangan pakai bibir aja. Ayo kamu aja nggak berani tunjukin bibirmu. Kristen, buka Maksudnya ini kamera. Emangnya ini Islam kah Kristen yang berbicara? Saya Islam, kalau yang satu pengikut Paulus, Kingdom, pendeta Kingdom, anak buahnya Paulus, si rasul palsu. Iya, itu gimana, Pak? Maknya Ya, Kristen kah?
Kristen, iya. Oke, buka kameranya Bang. Silakan. Oke. Siap. Sering baca Bible, saudara Hormat Kristian? abang. Gimana? Sering baca Abang Bible? Chris dari Karisma dari mana? Ya. Bro dari mana? Dari Indonesia, saya di Indonesia. Ya, Indonesia bagian mana? Saya Papua. Oke. Salam hormat Pace. Bagaimana? Kabar baik kok? Iya. Pace. Baik. Tidak semua orang mau dipanggil Pace dong pala. Iya. Ya, saudara-saudara Krisma, saya punya pertanyaan unik. Apakah Rasul Tuhan itu kerjanya, tugasnya, fungsinya menghapus hukum Tuhan? Atau yang menghapus hukum Tuhan itu Rasul, utusan setan? Atau utusan Tuhan? Gimana? Menurut saudara, Rasul utusan Tuhan atau Rasul utusan setan yang suka menghapus hukum Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu menghapus hukum Tuhan? Ya. Nggak salah itu. Nggak salah itu. Kan utusan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan kita, iya kan? Terus dia mengutus utusan. Dia mengutus utusan. Untuk apa dia mengutus utusan? Untuk menguatkan perintahnya atau untuk menghapuskan perintahnya? Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri yang diutus untuk ini, datang ke dunia. Walama. Siapa yang menghapus hukum Yesus sebagai anak? Kok dia tiba-tiba berubah menjadi Tuhan? Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri, dia menjelma kepada manusia, menjelma menjadi manusia. Mateminya hancur sudah. Pokoknya intinya Pak, kami orang Kristen itu selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Ya, siapa yang menghapuskan? Rela berkorban mati Oh, dan mama. bangkit kami, Pak. Mama. Siapa yang menghapuskan kedudukan? Siapa yang menghapus kedudukan? Siapa yang menghapus kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan? Siapa? Tuhan itu sudah menghapus semua dosa-dosa abad kedua. Alamak, hancur sudah ini. Hancur sudah. Inilah akibat. Inilah akibat. Inilah akibat kalau otak udah berfungsi. Sudah bebas dari dosanya. Betul ini. Inilah. Jadi iblis itu suka menjanjikan manusia untuk bebas dari dosa. Itu pekerjaan iblis itu. Iblis yang selalu menjanjikan bebas dari dosa, bebas dari dosa, bebas dari aturan, bebas dari aturan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bebaskan kalian berdua dari dosa. Ke neraka sudah sana. Kirain waras, ternyata lebih parah lagi. Kupikir waras, ternyata lebih parah ini jemaatnya saudara pendeta Kingdom ini. Gila. Sama si Pace aja, Karisma aja kau udah nggak sanggup lawan. Gila. Bagaimana saya mau menghadapi binatang kayak begitu? Kupikir tadi manusia, ternyata kambing. Coba lepas maskermu supaya saya lihat kemanusiaanmu, coba. Enggak, sekarang saudara pendeta Kingdom, kalau Anda ini bisa menjawab pertanyaan saya, jawab aja. Kalau nggak bisa silakan turun. Oke. Sebentar. Jadi jangan mute dan jangan kick ya. Oke. Janji? Yang penting Anda menggunakan akal sehat. Oke. Ya, dan Anda juga memakai akal cerdas. Oh, pasti. Saya Muslim, Pak. Saya Muslim. Ya. Nah, sekarang sebentar. Saya mau komparasi dulu. Kira-kira kalau Anda sama Buya Sakur, lebih pintar mana? Anda atau Buya Sakur?
Tidak dilihat dari kepintaran, Pak, tapi dilihat daripada bagaimana manusia itu menggunakan akal sehat. Artinya, kamu akalmu lebih sehat dari Buya Sakur gitu? Saya bisa pastikan iya. Oh, Yes. Iya. jadi kayak Muin Siri, kamu juga lebih hebat dari dia? Oh, saya pastikan yes. Oh, berarti sekarang gelarnya double profesor gitu ya? Karena Muin Saya- Siri itu kan Saya di atasnya Prof kalau dari segi oke, baik. keilmuan perbandingan agama. Saya di Baik. atasnya Prof. Oke, Nah, baik. Artinya sekarang kita masuk ke tema. Baik. Seharusnya Anda ini kan tidak mencari uang lewat TikTok aja karena kamu orang hebat, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Saya bersyukur bahwa ketika Anda membahas Alkitab dan Kristen dan Yesus, Anda bisa dikasih makan lewat TikTok. Bagus itu. Lanjut. Oke. Sekarang begini, apakah utusan Tuhan atau utusan setan yang menghapus hukum Tuhan? Itu dulu. Siapa yang punya otoritas lebih tinggi dari Tuhan yang bisa menghapus hukum Tuhan? Ya, setan bisa menghapuskan hukum Tuhan di tengah-tengah manusia. Artinya kalau Anda berkata bahwa setan bisa menghapus hukum Tuhan, berarti Tuhan itu kedaulatannya berada di bawah setan. Sekarang permasalahannya apakah? Dengar dulu. Dengar dulu. Ketika Tuhan Oke. datang kepada Adam agar jangan mendekati atau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, apakah setan bisa merubah hukum itu di depan Adam? Bisa dia memperdaya Adam atau tidak? Ini arahnya kemana nih? Ya, supaya Anda paham, Anda seorang pendeta, supaya Anda menggunakan otak Anda itu. Ini arahnya mau kemana? Otak Anda dulu pakai otak Anda. Hey. Apakah iblis bisa memanipulasi hukum Tuhan di depan manusia yang menjadi korban penyesatannya? Bisa atau tidak? Oke, saya tanya Anda, sejak kapan iblis bertemu Adam? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya ulang lagi. Sekarang pertanyaan saya, kapan? Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah iblis mampu memanipulasi hukum Tuhan di hadapan Adam dan istrinya? Ya atau tidak? Tadi kan kamu menyebut Adam. Lalu kenapa Adam dan- menyebut istri? Supaya kamu itu paham maksudnya saya apa. Oke, coba tolong. Apalagi? Di Kamu jawab mana apa lagi? iblis Kamu itu loncat belum- kemana? Jawab aja. Apakah iblis bisa menghapus hukum Tuhan di hadapan Adam dan istrinya, sehingga Adam dan istrinya terperdaya terhadap penyesatan iblis tersebut? Bisa atau tidak? Ada hukum apa di situ? Hingga Hukum Tuhan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saat kau makan, Oke. kau mati hari itu juga. Iblis datang memanipulasi hukum itu, menghapus hukum itu di hadapan Adam dan istrinya. Nah, Justru makanya kalau kau makan, maka kau akan hidup selama-lamanya di Eden. Pertanyaan saya, sesuatu yang sudah nyata, saya tanya kembali kepada Anda untuk menguji kejujuran saudara. Apakah iblis Baik. mampu memanipulasi hukum Tuhan di hadapan Adam dan istrinya? Mampu atau tidak mampu? mampu, makanya Adam dan Hawa Mampu. Sekarang pertanyaan saya, mampu. Baik. Apakah otoritas iblis lebih tinggi daripada Tuhan? Oke, saya boleh jawab sekarang? Silakan. Baik. Kenapa Hawa itu bisa tergoda dengan bujukannya iblis? Karena Hawa itu tidak berpegang teguh kepada firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Dan di sini Adam yang seharusnya menjadi pelindung bagi Hawa istrinya, Adam sendiri tidak menjadi pelindung. Sehingga ketika Apakah otoritas iblis lebih tinggi daripada Tuhan? kalau Anda berbicara tentang otoritas, jelas bahwa tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari Tuhan. Oke, sudah selesai sampai situ ya. Nah, sudah selesai. Udah selesai. Sekarang pertanyaan. Tunggu. Sekarang udah selesai. Anda sudah bicara banyak dari tadi. Saya sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke tema. Apakah iblis punya otoritas lebih tinggi dari Tuhan? Jelas tidak ada otoritas apapun yang lebih tinggi dari otoritas Tuhan. Tetapi Oke. kenapa manusia itu tunduk kepada Oke. perintah iblis?
permintaan Oke. iblis. Kenapa? Karena ada free will di dalam diri manusia. Oke, udah, nggak usah kau tambah itu. Itu mata kuliah pelajaran saya tuh. Itu mata kuliah saya. Sekarang Kamu kuliah di mana? saya dosen pengajar privat pendeta-pendeta termasuk Anda. Udah, nggak usah masuk ke situ. Kuliah di mana? Tidak usah Jujur, bahas ke situ Pak Pendeta. Jujur. Anda saya turunkan. Anda nggak bisa diskusi. Sebenarnya Anda cuma mau pansos doang. Pansos doang, model congor. Dari tadi Anda berkelit kemana-mana. Saya mau masuk ke dalam poin. Kalau Anda sudah mengakui bahwa otoritas Tuhan lebih tinggi daripada iblis, tetapi di depan manusia, iblis berkuasa terhadap manusia. Iblis berkuasa terhadap manusia. Manusia yang mana? Manusia yang melepaskan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Utusan Tuhankah yang menghapus hukum Tuhan atau utusan iblis yang menghapus hukum Tuhan? Sama seperti Tuhan ketika datang kepada Adam menegakkan hukumnya, tapi dihapuskan oleh iblis sehingga Adam dan istrinya jatuh. Ini yang kita mau bahas. Ini yang ingin kita bahas. Apa posisi Paulus sehingga dia mampu menghapus hukum Tuhan? Utusan iblis kah dia atau utusan Tuhan? Itu yang mau kita bahas. Itu pertanyaan yang harus kau jawab, bukan kau berletele-tele. Berletele-tele kemana kau bertele-tele-tele? Kemana-mana kau pergi? Dasar kuculuk pemakan babi, bukan otaknya waras, diajak diskusi sehat malah kemana-mana perginya. Dompalak Kardoba. Udah kau Kingdom, kau menyelam dulu 1 jam di air laut, baru kau datang sini diskusi dengan saya. Modal bibir tebal aja kau itu. Halo, selamat siang. Halo, semangat siang. Dongoknya minta ampun, kupikir dia cerdas. Melilit lidah terus. Kau belajar dulu 600 tahun baru hadapi saya. Kalau kau cuma modal congor, melintir, melilit kemana-mana, bukan kelas saya itu. Halo, semangat siang. Semangat zuhur teman-teman. Halo. Jadi buat apa rupanya minta pertemanan orang-orang ini? Minta naik tapi diam baik. Coba yang muslim, saudaraku yang muslim, dibatalkan dulu permintaannya. Yuk, dibatalkan dulu, biar orang-orang kita pengikut Paulus ini yang naik. Halo, semangat siang. Halo abang. Ya, halo, selamat siang Pak Juma, yang ganteng, yang cerdas sedunia. Buka kameranya bong, kalau Kristen bong, silakan. Oh, belum bisa buka kamera Bang. Bisa, ini udah ada tertulis di sini, tinggal Anda terima. Silakan. Apa kabar Pak Juma yang ganteng? Saya baik. Silakan dibuka kameranya. Kalau Kristen tapi ya. Silakan Bang. Udah makan siang Pak Juma? Sudah makan siang. Pantasan tambah ganteng ya Pak Juma ini sekarang. Mama. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Coba yang muslim mohon untuk ditahan dulu. Kerjasamanya diharapkan ya teman-teman ya. Aku lagi puasa soalnya, nanti aku emosi nanti lama-lama. Halo saudara Denny, semangat siang. Saudara Ren, silakan buka kamera kalau Kristen abang. Silakan. Halo, selamat siang. Kocak. Sabar, jangan naik dulu, saudara muslim. Halo, semangat zuhur teman-teman. Halo. Halo pemula. Kok dong.
Tidak punya kuping kah? Halo, jumpa lagi sama Bang Zuma ini. Halo Bang Zuma. Hah? Halo, dari Kristen Bang, Katolik. Jumpa lagi kita. Masih ingat dengan saya kah? Yang mana ini ya? Lupa saya Bang. Lupa. Udah kan Abang jawab siapa yang agama terbesar di dunia ini? Apakah masih bertahan Islam kah? Agama terbesar mungkin Kristen. Ini tema kita siapa nabi dan rasul palsu. Silakan. Berarti kamu udah ngalah. Berarti bahwasanya agama paling terbesar di dunia itu adalah Kristen. Oke, belajar yang lebih baik lagi ya. Terus kalau lebih besar Kristen kenapa rupanya? Karena kemarin apa Bang Juma bilang Islam. Sekarang kalau Kristen yang lebih besar kenapa rupanya? Ya bagus lah. Kan senang saya. Bagusnya di mana? Kan mbak saya itu apa? Biar rame ke neraka gitu. Iya, Oke, masuk ke tema Bung. Kita bahas tema ini. Apakah utusan Tuhan Apa yang temanya? menghapus Iya, hukum selamat Tuhan? pagi. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Kenapa ada yang bisa bantu? Iya, kan Atas nama siapa? Meidina. enggak. Saya mau lihat kamar karena rencana mau tanam embrio. Kamarnya kan udah pada penuh kak. Bulan 6 sih. Bulan 6. Ya udah nanti koordinasi aja. Mau lihat kamar. Halo, semangat siang. Silakan. Dari Kristen Abang. Katolik? Bang. Saya Kristen Bang. Belum bisa buka kamera ya. Kristen dari gereja Kristen ke Jawa. Iya. Oke, salam kenal. Saudara Bembeng. Beng. Saudara Kristen Bembeng. Makasih sahabat-sahabat semuanya. Makin sakit hati si Kingdom ini. Lihat orang kasih gift. Marah dia. Jemaatnya udah berkurang. Giftnya Bang Zuma semakin banyak. Jemaatnya berkurang, perpuluhan berkurang, bibir semakin tebal. Halo saudara, semangat siang. 1, Selamat siang. 2, Sama 3. Selamat siang Bang Zuma. Ya, siang. Dari gereja mana Abang? Abang Isa. Mohon maaf Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat siang saudara. Silakan. Iya, selamat. Dari Kristen. Iya, selamat siang Bang Zuma. Iya, Siang juga. Kristen Protestan. Baik Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Oke. Iya, ini saudara perintis Kristen kah? Apalah. Ya, silakan saudara buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Pelan-pelan. Silakan. Oke. Silakan Bang. Tunggu dulu ya Bang. Ini jaringan kita masih ini. Oke. Halo, semangat siang teman-teman. Ada yang dari Kristen di sini? Saudara Rendri mungkin? Iya, saya Kristen. Boleh buka kamera, silakan kita diskusi. Oke. Sering baca Bible anak muda? Biasa. Sekolah teologi juga? Kebetulan nggak sekolah teologi tapi sekolah di sekolah Kristen. Oh, bagus. Biasanya anak-anak
Gen Z itu lebih cerdas daripada yang sudah bangkokan. Oke. Ini ada tema terkait dengan nabi atau rasul palsu. Ada 2 calon kandidat, Nabi Muhammad SAW dan juga Paulus. Nah, sekarang saya yang bernarasi duluan atau adik ini yang bernarasi, silakan. Abang duluan. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya menggunakan data Quran, bahwa ketika Al-Quran menyebut kata kafir, maka itu identik dengan pengikut Paulus. Itu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah sangat jelas menyatakan bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Disebutlah musyrik di sana adanya orang-orang yang mengakui adanya Tuhan pencipta langit dan bumi dan juga menuhankan ciptaan pencipta langit dan bumi. Musyrik artinya menduakan Tuhan, menyembah juga, mengakui adanya Tuhan dan juga mengakui makhluk Tuhan sebagai Tuhan. Jadi di Islam menjelaskan seperti itu. Nah, saya melihat di Bible, di Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan anaknya bernama Benyamin. Benyamin itu lakunya seperti serigala, mencuri, merampok, merampas, lalu membagi-bagikan hasil jarahannya di sore hari. Pagi merampok, sore hari membagi-bagikan jarahan. Di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Dengan kata lain, dia kandidat yang menggenapi nubuatan sebagai serigala buas. Muncul pertanyaan, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi atau nebi. Nebi artinya pengajar, pemimpi yang datang kepadamu nyamar domba, maksudnya nyamar murid Yesus, padahal dia adalah serigala buas. Nah, kategori ini menyebabkan saya sebagai apologet Islam bertanya kepada saudara Kristen, apakah utusan Tuhan, rasul Tuhan yang menghapus hukum Tuhan, ataukah iblis, utusan iblis yang menghapus hukum Tuhan? Saya ulang, apakah rasul utusan Tuhan atau rasul utusan iblis yang menghapus hukum Tuhan? Silakan. Gak ada yang menghapus hukum Tuhan, Bang. Hukum Tuhan? Di dalam surat Paulus Efesus 2 nomor 15, beliau mengajarkan, dia mengajarkan dengan matinya Yesus, hukum Taurat beserta segala ketetapan di dalamnya itu sudah dihapuskan, dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Apakah, pertanyaan saya, apakah hukum sunat dalam Kristen itu hukum wajib kekal atau tidak? Islam sudah bukan Israel, Abraham. Apakah hukum kekal Tuhan, yaitu berupa sunat kulub atau khitan, itu dihapuskan oleh Paulus atau tidak? Silakan. Oke Bang, temanku jawab ya, tapi muka aku aja yang muncul. Oke, silakan. Pertama Kak, saya izin masuk. Boleh. Tidak pernah pada nyatanya disebutkan bahwa hukum Tuhan dihapuskan. Sama seperti yang Tuhan bahkan bilang sendiri, Ia datang ke dunia ini untuk menggenapkan hukum Tuhan, menggenapkan nubuatan, bukan untuk mengganti seiota pun, satu titik pun. Namun pada nyatanya yang dimaksudkan dalam ayat yang tadi kakak baca, makanya tolong dibaca secara keseluruhan. Maknanya itu bukan hukum Taurat yang disebut itu adalah Alkitab. Makna di sini itu bukan hukum Taurat sebagai Alkitab. Itu menandakan hukum-hukum yang dulu pada zaman bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah keturunan Abraham. Nah, pada bangsa Israel inilah yang awal mulanya Tuhan membuat suatu janji dengan Abraham. Bangsa ini adalah bangsa terpilih, bangsa yang nanti akan diasingkan, yang nanti pada tujuannya nyatanya adalah untuk memanggil orang-orang sekitar yang mengenal bangsa Israel untuk mengenal Tuhan dari bangsa Israel. Hukum-hukum yang disebutkan di situ adalah hukum-hukum yang dilakukan secara adat oleh bangsa Israel pada saat itu, bukan hukum Tuhan yang merujuk kepada Allah. Contoh, pada zaman bangsa Israel saat itu, mereka punya banyak hari perayaan untuk bulan-bulan untuk perayaan untuk hasil panen.
perayaan Paskah dan lain sebagainya. Jadi bukan hukum Tuhannya yang digantikan, tetapi hukum adat dan hukum yang dilakukan secara adat oleh bangsa Israel. Karena pada nyatanya, setelah bangsa Israel menolak Tuhan dengan menyalibkan Tuhan di kayu salib, mereka sudah menolak Tuhan. Makanya itu bukan lagi sebagai suatu bangsa terpilih terkhusus pada saat itu. Makanya sekarang terbuka kepada kita semua, bagi umat-umat yang mau percaya dan datang kepada Kristus, mengikuti Kristus untuk bisa menjadi umat pilihannya. Jadi oleh sebab itu penting dan perlunya untuk membaca dan memahami Alkitab secara keseluruhan. Tidak hanya memungut ataupun mengambil satu ayat dan dipergunakan untuk makna kita masing-masing sendiri. Lalu untuk yang kedua, terkait dengan hukum sunat. Kalau kita baca kakak, hukum sunat itu bukanlah hukum yang dibuat Tuhan sebagai hukum Alkitab atau hukum yang diikuti untuk semua orang, ibaratnya seperti hukum Taurat, hukum kasih. Tapi itu adalah hukum atau suatu perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dengan Abraham sebagai penanda bahwa bangsa-bangsa keturunannya yang melakukan sunat itu adalah bangsa yang merupakan keturunannya Abraham. Yang tadi Tuhan sudah janjikan di awal, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, akan banyak seperti pasir di lautan, dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang kupilih. Itu loh Kak. Jadi sekarang sunat itu maksudnya bukan ke hukum Tuhan, tapi hukum adat. Jika mau melaksanakan sunat, dipersilakan, tapi bukan menjadi suatu patokan kalau kita percaya Tuhan, kita harus melakukan sunat. Mungkin seperti itu Kak. Baik, saya mau ketegasan. Menurut saudari, perintah sunat ini kepada Adam dan keturunannya sebagai perjanjian kekal itu hukum Tuhan atau bukan? Gini Kak, pada dasarnya aku nggak bisa untuk saat ini ya, karena sejujurnya saya juga bukan orang yang begitu sempurna memahami Alkitab. Saya izin untuk menyampaikan pendapat saya, dan jika ada kesalahan saya terbuka terhadap diskusi bagi jemaat-jemaat ataupun orang-orang, kakak-kakak pendeta ataupun mungkin teman-teman yang mengerti dan paham. Pada dasarnya perjanjian itu tidak bisa dibuat sebagai suatu hukum, tapi perjanjian ini merupakan suatu tanda. Kenapa kakak ketawa? Jadi Anda saya untuk berkata terlebih dahulu. Tunggu. Yang membatalkan hukum Tuhan itu pengikut setan atau pengikut Tuhan? Tidak ada yang pernah membatalkan hukum Tuhan, kakak. Anda mengatakan barusan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Abraham itu bukan hukum Tuhan. Lalu hukum siapa? Siapa yang menetapkan hukum itu? Bahwa sunat adalah kewajiban. Hukum dan perjanjian, kakak. Loh, hukum itu ketetapan. Itu ketetapan Tuhan itulah hukum. Yang disebut ketetapan itu hukum. Ketetapan yang datang kepada Bani Israel melalui kakek mereka, yaitu Abraham, itu ketetapan kekal, itu hukum makanya kekal. Hingga Betul sekarang orang Yahudi masih melakukan hukum itu, Kak. Nah, makanya sekarang itu adalah hukum untuk bangsa yang melupakan keturunannya Abraham. Tapi bukan lagi menjadi suatu peraturan yang harus semua orang melaksanakan. Dengarkan saya. Siapa Paulus yang berani-beraninya membatalkan hukum Tuhan tersebut? Kakak tahu dari mana kalau Paulus memaknai ini secara sendiri? Kakak sudah baca Alkitab dan tafsirannya tidak? Coba Anda baca KPR 21 nomor 15 sampai 26, bagaimana Paulus bertaubat setelah dia membatalkan perjanjian kekal berupa sunat. Baca itu. Makanya gini ya. Baca Bible. Paulus bertobat dari mengajarkan membatalkan sunat kulub. Baca KPR 21 15 sampai nomor 26. Paulus itu bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Baca itu. Kalau perlu dia bukan baca di sini. Dia mengajarkan agama Kristen, kakak. Kakak coba harus baca. Pada masa itu ada namanya orang Farisi yang mengajarannya kurang ajaran orang Roma yang pengajarannya kasar dan kurang tepat. Dibaca dalilnya, sejarahnya terlebih dahulu sebelum berbicara. Dibaca dalilnya bagaimana Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Karena Paulus itu, saudara dengar, Paulus itu tidak mengajarkan agama Farisi. Paulus di luar Yerusalem mengajarkan agama Kristen. Saya salah dalam berkata-kata. Dia adalah, oke, lanjutlah dulu kakak berbicara. Jadi ketika dia kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen itu. Coba Anda baca dengan seksama satu perikop KPR 21 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen.
Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya tidak membatalkan hukum Tuhan itu adalah ketetapan Tuhan, perjanjian kekal kepada Bani Israel agar supaya dia, Abraham dan keturunannya secara kekal melakukan hukum sunat. Tapi Paulus membatalkannya. Baca Galatia 5. Baca enggak Kak kalau misalnya di ayat 24 saja di sini dikatakan maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Itu siasat imam-imam penantua di sana, imam-imam di sana, supaya Paulus itu tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Coba baca dari data 15-nya. Data, kalau kamu bertaubat Paulus, maka akan terjadi rekayasa bahwa orang-orang di sini tahu bahwa kamu tetap berpegang teguh kepada hukum kita. Baca dalilnya. Paulus kemudian bertaubat, Paulus kemudian mentahirkan diri, Paulus kemudian melakukan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Kakak sepertinya terjemahan Alkitab kita berbeda deh. Kakak boleh tolong diulangi lagi tadi ayat berapa yang kakak bacakan? Baca yang versi Anda, baca dari 15-nya coba. Saya ingin dengarkan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab, tunggu ya Kak, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahkiran dirimu sama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sebab mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap melihara hukum Taurat." Karena pada dasarnya memang intinya itu bukan pelencengan. Karena kenapa? Bukan soal pentahkirannya, bukan soal apanya, tapi intinya adalah, dasarnya adalah Paulus pun tetap memelihara hukum Taurat Kakak di ayat ini. Dia menghapuskan, dia meninggalkan hukum adat istiadat yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kok Anda pelintir sih? Dalilnya Anda baca sendiri, Anda pelintir sendiri. Bagaimanakah sekarang mereka telah mendengarkan bahwa engkau mengajarkan orang-orang untuk meninggalkan hukum Musa, untuk tidak bersunat, makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Maka sekarang tahirkanlah dirimu bersama dengan 4 orang. Paulus mengikuti instruksi itu kan? Betul tidak? Mentahirkan diri atau tidak? Saya baca ya Kak. Iya, silakan. Keesokan harinya Paulus melakukan apa yang diperintahkan oleh baca. Kak, boleh saya juga ngomong? Silakan. Seperti yang saya bilang gini, dasarnya adalah pada awalnya sunat ini merupakan perjanjian dan hukum. Iya, mungkin pada zaman itu Abraham menjadikan itu suatu hukum karena memang itu sebagai suatu tanda bahwa itu adalah umat bangsa keturunan Abraham, sunat itu. Tapi yang perlu kita pahami adalah kisah ini setelah Yesus disalibkan dan bahkan Yesus bangkit. Berarti kalau kita sama-sama tahu setelah kisah Yesus bangkit dan disalibkan ini itu, keselamatan itu menjadi terbuka untuk semua orang, sehingga orang ini menegaskan bukan lagi sunat itu sebagai tanda hukum. Kalau misalnya kalau kamu adalah bangsa Israel, kamu harus melakukan sunat sebagai hukum kalau kamu akan diselamatkan dan sebagainya. Bukan. Karena sekarang sudah terbuka untuk umum, dan jangan sampai orang menggunakan sunat ini lagi sebagai syarat-syarat ajaran-ajaran yang beralasan dengan hukum Tuhan, padahal nyatanya Tuhan sudah memberikan keselamatan itu pada semua orang. Karena dia sendiri sudah mati di kayu salib memberikan keselamatan itu untuk terbuka bagi semua orang dan menanggung dosa semua orang.
Jadi pemaknaan sunat di sini yang dibilang, oh kamu telah meniadakan sunat, bukan sebagai sunat ditiadakan sebagai hukum atau sebagainya, karena pada saat itu sunat itu sudahlah menjadi lebih kepada adat istiadat orang Yahudi. Bukan lagi ajaran hukum Tuhan yang menandakan kalau misalnya kamu adalah pengikut Tuhan, kamu harus disunat. Jadi supaya tidak ada orang-orang yang menggunakan kata-kata sunat sebagai peraturan untuk menjadi suatu sumber keselamatan atau tanda kamu sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Seperti itu loh kakak. Ya, kenapa Paulus tidak ucapkan kita itu? coba memaknai dan membaca tafsiran, makanya saya bilang penting untuk membaca tafsiran-tafsiran juga kak, tidak hanya memahami dengan persepsi kita, karena membaca kita perlu hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Kenapa Paulus tidak mengatakan seperti apa yang Anda katakan? Kenapa malah dia ikut-ikutan bertobat? Kita mana tahu bagaimana Paulus berkata-kata kepada orang Yahudi pada zaman itu, dan faktanya, kita coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca dalilnya, apakah dia mentahirkan diri atau tidak? Baca dalil. Kak, jangan Anda ngarang bebas. Diri, kita pun sebagai orang yang sudah berdosa, yang sebagai bahkan saya pun sebagai anak-anak masih berdosa. Seorang berarti Paulus berdosa ya? Diri dan Terima kasih Anda sudah mengakui. Paulus mengaku berdosa dan mentahirkan diri. Udah selesai. Artinya kakak tidak merasa tidak berdosa dan perlu untuk mentahirkan diri kak, karena saya sendiri saya merasa saya tetap berdosa dan perlu mentahirkan diri meskipun Kenapa saya yang merubah hukum Torah berupa sunnah hukum-hukumnya kepada Nabi Musa, Paulus kenapa harus saya yang bertobat? Dosa itu Paulus tidak sudah hanya mentahirkan diri pada menggantikan hukum-hukum. Saya ulang, dengan kita beradu mulut seperti ini dan kita menjatuhkan saya ulang pertanyaannya, apakah Paulus mentahirkan diri setelah dia ketahuan membatalkan hukum sunat? Mentahirkan diri atau tidak? Coba dibuka mic-nya. Mentahirkan diri atau tidak? Memahami? Mentahirkan diri Paulus ini setelah keciduk membatalkan hukum Torah di luar Yerusalem, mentahirkan diri atau tidak? Setiap hari juga berdoa kepada Tuhan dan memohon ampun atas saya tidak tanya saudari, yang saya tanya Paulus kronologis di TKP. Apakah Paulus mentahirkan diri atau tidak? Kakak tahu dari mana makna penahiran dirinya hanya khusus untuk anak bermasalahan sunatnya? Dia sudah memasukkan pemikiran manusiawi kak. Dia mentahirkan diri atau tidak? Iya. Oke, saya udah tadi selesai. Sudah mengakui kalau dia mentahirkan diri. Oke, udah selesai. Artinya bahwa Paulus bertobat dari menjalankan ajaran Kristen. Kakak tahu dari mana pemaknaan pentahirannya khusus untuk pengajaran ajaran Kristen itu, kakak? Kan sudah diterangkan dalil demi dalil di perikop itu bagaimana Paulus telah menanggalkan hukum Musa di tengah-tengah bangsa asing. Setelah kembali ke Yerusalem, dia kemudian mengikuti instruksi penatua untuk kemudian dia melakukan pentahiran diri, dan keesokan harinya dia masuk ke bait suci untuk melakukan pentahiran dan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa kepada Bani Israel. Apa itu maksudnya? Paulus mengikuti instruksi. Harusnya Paulus di situ bersikukuh. Tidak dong. Sekarang hukum Torah itu sampah, nggak berlaku lagi memang. Tapi faktanya Paulus legowo mengikuti instruksi imam pada saat itu. Ini artinya bahwa Paulus hanya jago di luar sana. Masuk kembali ke tanah kelahiran para nabi, dia melempem seperti kerupuk yang kena air. Di luar Yahudi dia hebat. Akulah rasul yang tidak terkalahkan dari rasul-rasul itu. Tapi begitu kembali ke tempat kelahiran Yesus, dia tak berdaya sama sekali. Agama Kristen tak berdaya diajarkannya kepada orang Yahudi. Makanya dia mengatakan, aku diutus hanya kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1:15, aku diutus untuk non-Yahudi. Kepada orang Yahudi, Paulus tidak berdaya untuk mengajarkan agama Kristennya. Kenapa? Karena Paulus tahu agama yang diajarkan itu agama irrasional yang tidak masuk akal. Kakak kalau gini deh, saya juga udahlah kak, karena memang kita sama-sama keras. Saya mengakui saya juga pertahankan apa yang saya pahami, dan juga di sini dikatakan sebenarnya mereka sama-sama tahu bahwa Paulus sebenarnya tidak mengajarkan ajaran yang tidak tepat. Kita harus tadi highlight di kalimat terakhir kan kak, yang dia tetap mengajarkan Taurat Tuhan. Tapi karena kakak sudah memahami itu, dan juga tadi yang saya bilang, sunat kakak itu... boleh tunggu dulu nggak? Saya tadi menunggu kakak selesai berbicara soalnya. Oke, baik. Iya, sebentar. Silakan. Ya kak.
Saya juga ada Oke. kegiatan, saya mau izin untuk mengakhiri. Jadi saya mau tolong izinkan saya kasih statement terakhir. Silakan. Nanti kakak silakan berbicara setelah ini. Seperti yang Baik. tadi saya sudah bilang, sunat pada dasarnya akhirnya sudah berubah menjadi suatu adat istiadat dan bukan lagi hukum perjanjian antara Tuhan dan umat pilihannya, karena Tuhan sudah membuka kesempatan kasih karunia itu kepada semua orang akhirnya untuk langsung datang kepada Tuhan melalui dia mati di kayu salib. Pertama itu sunat. Yang kedua, tadi pemahaman tentang Paulus menggantikan sebenarnya sudah dimention di akhir. Kalau misalnya pada nyatanya kamu telah tetap menyampaikan firman Tuhan atau Taurat Tuhan, dan emang dia tetap mentahirkan diri, karena menurut saya kita semua perlu untuk tetap mentahirkan diri, Kak. Bahkan pada saat itu dia datang ke bait Allah. Dia perlu datang ke bait Allah dan mentahirkan dirinya, karena setiap orang tetap berdosa. Sekalipun kita seorang rasul, sekalipun kita adalah umat Tuhan, setiap orang tetap melakukan dosa dan penting untuk melakukan pentahiran diri. Tapi kalau misalnya menurut kakak persepsi kakak seperti itu, ya semoga seperti itu, silakan kakak pikirkan dan persepsikan seperti itu. Saya mohon izin untuk undur diri dan kira semoga diskusi ini dapat semakin membuka kita dan kita dapat semakin rendah hati untuk mendengar pandangan orang lain juga. Terima kasih kakak, Tuhan berkati. Oke, silakan. Jadi kalau Anda masih bisa mendengarkan saya, Anda sebenarnya sedang ingin menyembunyikan sesuatu di data tersebut, data 24-nya di Kisah KPR 2 itu, 21 itu. Di situ dikatakan, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama, dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Apa iya itu tidak benar? Itu kabar benar kalau Paulus itu menanggalkan hukum sunat. Cuman ini penatua, supaya Paulus ini diselamatkan, maka penatua mengajarkan, lakukan ini supaya kau nggak dibunuh oleh orang-orang di sini. Tahirkan dirimu cepat, pertobatkan dirimu cepat, supaya mereka tidak menganggap bahwa apa yang kau lakukan di luar sana itu betul. Itu real tertulis di kitab saudara. Paulus sedang diajarkan untuk memanipulasi keadaan di luar sana. Kami telah mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristianos atau Kristen. Dia adalah penyesat yang menyesatkan orang-orang Yahudi. Itu tertulis dalam kitab KPR 24 nomor 5. Makanya ketika dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Silakan aja dengan pendapat saudara yang pada intinya adalah 10 detik terakhir dari saya sebelum Anda turun. Yang pada intinya adalah hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Tetapi karena dia adalah serigala, dia bagi-bagikan kepada orang Indonesia juga hukum Taurat itu. Meskipun hukum Taurat itu hanya dijadikan sebagai simbol, sebagai aksesoris pelengkap penderita. Tidak dijalankan, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Hanya buah-buah saja, hanya bumbu-bumbu saja untuk melengkapi ajarannya. Jadi Taurat hanya dipakai untuk menjual ajaran dia. Sedangkan Taurat itu tidak dipraktekkan. Buktinya, Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jika sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 5 nomor 2, nomor 4, nomor 3, nomor 4. Yesus Kristus, kamu lepas dari kasih karunia. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka engkau akan lepas dari kasih karunia. Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Aku berkata kepadamu untuk yang kedua kalinya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, engkau lepas dari kasih karunia. Paulus jagonya. Paulus itu orang terdidik, dia orang Farisi yang ahli di dalam bidang mentafsirkan isi kitab Torahnya Bani Israel. Itu data. Sekarang Anda baca, silakan Anda baca habis ini. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Roma 3 nomor 7 dan seterusnya. Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya. Anda lihat bagaimana Paulus merubah hukum Tuhan menjadi hukum dirinya sendiri. Dia yang membuat hukum setelahnya.
Hukum Tuhan dibatalkan dulu, habis itu dia bikin hukum sendiri. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah rasul utusan Tuhan atau rasul utusan iblis yang merubah firman Tuhan? Saya kira begitu dari saya, saudari. Nanti kalau misalnya masih penasaran, boleh di lain waktu. Kalau tidak ada kegiatan, naik di komen saya. Saya selalu live kok. Silakan. Oke Bang ya, terima kasih Bang ya. Makasih anak muda. Closing Makasih. statement dari saya aja. Ya karena kan di sini semua pengikut Abang. Jangan sampai dari ajaran Bang Zuma ini, ajaran Bang Zuma ini hanya mendengar dari Bang Zumanya, tapi pengikut-pengikut yang nonton tidak membaca Alkitab. Saya juga sebagai umat Kristen, saya juga akan mempelajari Al-Quran. Kalau memang ajaran orang-orang yang pengikut itu mengajarkan Al-Quran, bagaimana saya juga harus ikuti. Bukan hanya Bang Zuma bilang itu, jadi pengikutnya semua di sini mengikuti tersebut. Jadi kalau bisa yang lain juga di sini 9.000 orang membeli Alkitab, membaca Alkitab juga. Jangan hanya dari Bang Zuma sendiri yang mendengar, jadi semua percaya. Jadi kalau bicara juga saling menghargai, jangan saling ketawa begitu. Jadi saya datang di tempat ini hanya ingin sharing satu dengan yang lain. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena semua agama tidak ada mengajarkan kesalahan, semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi sekian dari saya Bang, terima kasih. Tuhan memberkati. Makasih, silakan. Makasih anak muda. Oke, teman-teman Kristen yang lain, silakan ajukan permintaan yang pada intinya ketika Anda membaca Bible dengan menggunakan akal, maka Anda akan sampai kepada pintu hidayah. Pakai akal tapi ya, bukan pakai doktrin, bukan pakai dogma. Maka Anda akan sampai kepada pintu hidayah. Itu aja. Halo, semangat siang teman-teman. Ya, siang. Cuma. Iya, silakan buka kamera. Silakan teman-teman Kristen buka kamera untuk kita diskusi. Ini debat offline apa online cuma? Ini online. Kalau saya offline, saya pasti akan buka wajah. Ini kan online. Ya, nggak ada aturan online itu harus buka wajah. Sama seperti kita diskusi di offline aja Bang, cari tetangga, ajak mereka diskusi di pos ronda atau di pos kamling. Ini memang khusus untuk online, di mana online itu kita harus buka wajah. Ya, saudari Harmoni aja yang cantik begini berani kok buka wajah. Masa Anda yang jelek begitu nggak berani? Kok nggak ada yang berminat, nggak akan ada yang jatuh cinta, muka seperti itu, toples. Ini adik cantik begini berani kali bunga. Kalah bapak itu tadi. Halo saudara, selamat siang. Siang abang. Buka kamera, silakan kalau Kristen. Oke. Makasih. Halo saudara Effendi. Mantap kali bah. Ini bagus nih. Apa tadi bang? Iya. Bagus. Jadi gini, terkait dengan utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu menguatkan hukum Tuhan, kan itu udah pasti tuh kan ya. Menguatkan hukum Tuhan yang datang kepada sebuah kaum atau satu kaum. Bukan malah menghapus hukum itu. Nah, pola yang diajarkan oleh Paulus itu justru menghapus hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai perjanjian kekal Tuhan. Dirubahnya. Abang Juma lagi ceramah? Abang Juma ini lagi ceramah atau bagaimana sih? Itu saya sedang bernarasi untuk ditanggapi. Untuk ditanggapi berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Galatia 5, Galatia 2. Paulus sedang menanggalkan hukum Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel sebagai perjanjian kekal. Bagaimana Anda menyikapi hukum Tuhan dihapuskan oleh Paulus? Silakan. Ini sedang diskusi atau bagaimana ini? Atau lagi ceramah? Jangan lebay Boti. Saya kan udah memberikan kesempatan kepada Anda Bot. Apa itu pengajaran yang ini ya Bang Suma ya, Bang Suma itu. Udah diam dulu Effendi.
interpretasinya jangan langsung diterapkan begitu. Jadi kitanya bingung ini, jadi mau nanggapinya gimana. Iya. Jadi pada Enggak, waktu saya- bernarasi itu sudah menerapkan interpretasinya sendiri. Jadi kita Nah, jadi sekarang Anda tinggal menjelaskan inti dari pernyataan saya. Apakah ada yang keliru bahwa Paulus itu adalah rasul, tapi kenapa dia menghapus hukum Tuhan kalau dia rasul Tuhan? Kalau dia rasul iblis boleh, tapi kan katanya rasul Tuhan, kan begitu adanya. Sekarang Anda terangkan bagaimana Paulus adalah rasul Tuhan yang menghapus hukum Tuhan. Silakan. yang dimana yang namanya Paulus menghapus apa namanya itu hukum Tuhan mana? Dimana kok ada kesimpulan bahwa Paulus menghapus itu yang mana sih? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba bacakan, Bang. Anda yang baca. Tuh, saya tidak bisa, abang aja bacakan, saya Oh, bacakan. enggak ada Roh Kudus berarti pada diri Anda. Nah, jangan ngeles, Bang, dibacakan. Sesungguhnya, dengarkan. Sesungguhnya aku Paulus. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nomor 2. Nomor 3-nya dikatakan, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Oh, ada. Anda keluar dari kasih karunia. Tidak. Bantah Paulus. Paulus mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran oleh hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia. Anda lepas dari Kristus Yesus. Itu dalil. Mana yang betul? Oke, saya Hukum jawab ya. Hukum Taurat itu ada kebenaran atau tidak ada? Ada kebenaran. Nah, Anda lepas dari kasih karunia. Tidak. Tuh, dalilnya begitu. Bang, abang lupa bahwa Yesus itu di dalam Injil Matius mengatakan tidak mengubah hukum Taurat tapi menggenapinya. Yesus, ini Paulus. Nah, makanya Yesus oke. Ya. Yesus oke. Ini yang Paulus gimana? Oke, nah Paulus itu mengatakan itu tuh karena hukum Taurat itu sudah digenapi, Bang. Digenapi maksudnya dihapuskan. Enggak. Seketika digenapi hukum Taurat itu tak ada kebenaran gitu. Bang, digenapi itu bukan mengganti atau mengubah, Bang, tapi menggenapi. Tapi menghapus. Tidak. Menghapus. Anda jangan interpretasi sendiri. Coba barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya. Apa tuh maksudnya? Apa maksudnya itu, Bang? Oke, saya jawab ya, dengerin ya, Bang. Iya. Maksudnya apa itu? Ya. Hukum Taurat itu diberikan pada Musa itu adalah hukum materialistik ya, hukum materialistik. Nah, kemudian ketika Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu digenapi menjadi hukum roh, yaitu hukum cinta kasih karena Allah itu roh. Maka apa yang ada di dalam hukum Taurat itu kemudian sudah digenapi, misalnya masalah sunat. Kalau di dalam hukum materialistik Musa yang namanya sunat itu dipotong kulupnya. Nah, pada waktu dia digenapi itu karena urusannya kembali pada Allah yang roh, maka yang disebut sunat itu bukan lagi sunat materialistik roh. Coba di mana firman Tuhannya menyatakan itu? Silakan. Menyatakan apa? Yang barusan Anda katakan bahwa perjanjian kekal sunat itu batal atau berubah. Bang, di mana? Tidak ada yang membatalkan perjanjian sunat. Yang membatalkan siapa? Loh, tadi Anda mengatakan bahwa itu sudah digenapi dengan catatan membolehkan apa yang dikatakan oleh Paulus, betul? Anda memberikan legitimasi. Saya, Bang. Anda memberikan legitimasi. Pernyataan saya jelas bahwasanya Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jikalau kamu menyunatkan dirimu. Pertanyaan saya,
Apakah ini membolehkan orang bersunat atau tidak membolehkan? Bang, yang namanya sunat sudah digenapi, bukan lagi sunat materialistik, Bang. Bukan sunat kulub lagi, tapi sunat hati, sunat ruh, Bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Oke. Apabila engkau menyunatkan burungmu, kelaminmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Betul. Saya kasih pilihan kepada Anda. Anda sunat kulub atau Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Anda pilih mana? Karena pilihan yang Anda berikan itu pilihan yang salah, dari interpretasi yang salah. Loh, kok salah? Kalau kau menyunatkan, dengar Bang, dengar. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Anda pilih mana? Menyunatkan diri atau Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya, Anda tidak bersunat, Yesus Kristus berguna. Mana yang Anda pilih? Interpretasi yang kamu berikan salah. Jadi yang benar yang mana? Oke, saya terangkan ya. Ini dengerin. Oke. Hukum Taurat itu memang ada. Jangan ke Taurat lagi. Sunat. Hukum Taurat. Sunat yang saya bilang. Jauh kamu melebar kemana-mana, penipu. Oke. Sunat kulub itu hukum kekal, perjanjian kekal. Jangan ke Taurat. Itu hukum kekal, ya. Yang dimaksud di situ adalah sunat kulub kan? Ya. Jawab. Kekal enggak? Oke, jawab. Sudah. Itu hukum sunatnya sunat kulub kan? Kekal tidak? Nah, kalau kekal selama-lamanya atau tidak? Tapi ada yang digenapi, itu ada penggenapannya, Bang. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Bentar. Hukum kekal itu, hukum kekal dibatalkan oleh Tuhan atau dibatalkan oleh iblis? Tidak ada yang dibatalkan. Sekarang apakah orang Kristen masih sunat wajib kekal atau tidak? Masih. Berarti orang Kristen wajib sunat? Betul. Wajib? Betul. Wajib atau tidak? Wajib. Berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi Kristen. Kalau kita sunatnya sunat kulub. Perjanjian kekal. Dengarkan. Perjanjian kulub itu kekal atau tidak? Yang kekal itu perjanjian sunatnya, Bang. Iya, perjanjian kulub itu, perjanjian sunat kulub itu. Bang, sunatnya. Maksudnya apa itu kalau sunatnya? Yang menjadi kekal itu, yang kekal itu adalah hukum sunatnya, bukan hukum kulub, bukan masalah hukumnya, Bang. Hukum sunat itu maksudnya potong apa? Bang, yang sunat itu pada waktu sebelum digenapi itu sunatnya sunat material, namanya yang disunat adalah hukumnya. Bagaimana moderator? Iblis ini masih dipertahankan atau gimana ini iblisnya? Binatang yang dikasih roh sehingga dia bisa bicara. Pelintir terus. Sunat kekal. Ternyata ujung-ujungnya dalam hatinya mengatakan sunat rohani. Padahal perjanjian kekal itu adalah sunat kulub. Wah, selompat terus aja. Benar-benar lah ini umatnya Paulus ini betul-betul. Memang ya. Benar-benar. Ini bot. Saya tanya sama Boti, apakah sunat kulub? Apakah sunat kulub? Apakah sunat kulub itu kekal atau tidak? Jawab. Apakah sunat kulub itu kekal atau tidak? Tolong moderator, kalau yang cuman modal ngeyel ban karet nggak usah dinaikkan. Pening saya. Saya nggak mau dengarkan. Apa yang kamu suka? Perjanjian kekal sunat kulub atau tidak? Apa yang kau bilang itu? Gak ngerti saya. Ya udah kau dibang. Ngapain kau Boti naik ke sini, bot? Ngapain kau ke sini kalau kau tidak ngerti? Tolong ya teman-teman, kalau cuma naik untuk ngeyel, keras kepala, nggak mau mendengar, cuma baca tafsir, baca Google, saya nggak mau diskusi dengan. Bukannya saya tidak ini, capek menjelaskan kepada orang yang modal lutut.
Moderator tolong dipahami. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana Bang Sony? Islam Bang. Oh, luar biasa Bang ini. Iya, ada yang ingin disampaikan. Alhamdulillah Islam. Mau disunat 2 kali kayaknya Bang kita itu. Silakan, Saudara Kultom. Halo, semangat siang menjelang sore. Halo, sahabat-sahabat sekalian, makasih. Halo, semangat siang. Jadi yang membatalkan hukum Tuhan itu hanya iblis. Iblis mengatasnamakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Perjanjian kekal dibatalkan. Siapa yang membatalkannya, teman-teman? Halo, semangat siang. Halo, silakan naik. Semangat siang, Bung. Menjelang asar. Halo. Semangat siang. Semangat asar. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gereja mana abang ini? Semangat terus Bang, semangat terus. Semangat terus Bang. Insya Allah semangat terus. Makasih. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo Paul. Halo Bang. Halo. Iya, bisa kecilin suara musiknya nggak? Apa Bang? Suara musik dikecilin. Oh iya Bang, ini lagi apa Bang? Debat apa ini Bang? Harga sembako. Halo, assalamualaikum. Salam. Bang Zuma, kangen. Ya, makasih. Dari mana abang? Coba yang muslim dibatalkan dulu, teman-teman. Biar saudara kita yang non-muslim yang naik. Assalamualaikum Bang. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Sibolga Bang. Oh, Sibolga. Masya Allah. Iya. Halo saudara Podio. Halo. Halo Bang. Halo. Halo, assalamualaikum. Ayo terusin Bang Juma. Kenapa? Semangat Bang Zuma, semangat. Siap.
Ayo, silakan saudara non-muslim, buka kamera, kita diskusi, silakan. Assalamualaikum Bang, mau nanya sedikit boleh Bang? Dari mana, gereja mana abang ini? Enggak, dari Muslim Bang. Oh, iya, gimana? Halo, semangat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang mau nanya, gini loh, ada sepupu saya. Ada sepupunya, kenapa? Di DM aja deh. Iya, dari mana bang? Dari Lombok. Oh, dari Lombok, Masya Allah. Luar biasa dari Lombok. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Syukran sahabat Azakura, barakallahu fik. Silakan. ML. Halo. Bang Suma kangen, ya sama. Halo, semangat sore menjelang asar. Saudara Paul. Halo. Apa diturunkan? Sinar mata, semangat siang. Ya tadi Om Paul naik lagi, kalau dari Kristen silakan. Saudara Jonathan Manurung. Halo Bang. Halo. 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 Yang diam-diam malah nggak diturunin. Halo, semangat siang menjelang asar. Ya. Halo. Hoi. Aku yang puasa, kau yang lemas. Ngomong aja sudah. Apa lah ini? Laki-laki kok kemayu kali kau. Salam dari Binjai. Oke. Sabar bang, ya sabar bang, dari tadi sabar. Menghadapi manusia linglung tak berangkal, sabar toh. Masa nggak sabar? Puasa, iya puasa, alhamdulillah. Halo, semangat sore. Kesabaran tipis kuku. Iya, teman-teman sekalian, apakah sudah tak ada lagi? Ayo terima panggilan saya, Pendeta Jerry Bulolo. Ayo, Jerry Bulolo. Terima enggak? Wah. Halo, semangat siang. Salam, Bang Juma. Ya, salam. Buka kamera. Dulu. Kecilin musiknya, Bang. Kecilin musiknya. Ya. Kecilin musik dikecilin. Suaranya ya. Iya, betul. Dari apa? Katolik, Protestan? Protestan, Bang Juma. Protestan, baik. Sudah dengar tadi paparan saya mungkin? Belum. Baru masuk lagi tadi.
Oke. Aduh, Rajin. aku malu sama Bang Juma anjir. Gua ngefans banget sama lu, Bang. Sumpah. Kayaknya aku sama Bang Juma satu kota deh. Bukan. Aku di Dubai, Manada. Aku di kali ini apa? Di Kutai. Di Kutai. Kirain di California. Adek ini masih rajin baca Bible? Enggak, Bang. Oh, enggak. Enggak terlalu rajin, tapi pengen belajar ilmu agama dan tauhid sama Bang Juma. Belajar tauhid Kristen kok belajar tauhid iya toh. Nanti syahadat lagi. Ya nggak apa-apa, emang niatnya pengen masuk Islam rencana. Wow. Aku udah hampir tiap hari loh nonton Bang Juma. Dan itu benar-benar membuktikan. Kemarin juga kemarin juga ada pendeta wanita kemarin tuh, bukan pendeta sih, apa sih namanya tuh, dia juga udah menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Makanya aku tadi kan DM Bang Juma, terus Bang Juma balas, terus aku malu balasnya lagi. Kok bisa gitu? Iya malu, aku malu. Ya udah, sekarang buka kamera, tanya apa yang ingin adik ini tanya, silakan. Aduh gimana ya? Aduh sumpah malu banget Bang. Pengennya tuh kalau begini-begini kan pengennya tuh kayak apa namanya? Pengennya berdoa aja sharingnya gitu biar orang nggak tahu gitu. Oh boleh. Nanti ya, DM saya berarti. Tukaran nomor HP juga boleh. Nanti ya, saya arahkan kepada tim saya. Umur berapa tahun? Aku 27 Bang. Aku stay di Jakarta. Oke. Oh di Jakarta? Oh ya. Oke. Aman lah itu kalau gitu. Iya, Papa Manado. Orang tua Manado. Iya, Mama Bugis. Hati-hati kok ngomong Bugis. Hati-hati ngomong Bugis. Orang Bugis itu. Mamaku Bugis Bone, keturunan Palaka katanya. Waduh. Oh kan Kok bisa? Iya. Serius itu? Iya. Waduh. Ada hubungan darah lagi denganku. Wah bahaya ini. Aku ada marga Andi dari Mama, tapi aku nggak pakai. Oke meja. Aku malu Bang. Bang nanti aja lah. Nah ini DM juga nih. Ini orang Bone nih yang naik nih, Ketua Apologet Islam Indonesia. Nanti ketemu di Jakarta. Malu dia. Nanti boleh ajak, kita ajak di sini aja. Boleh. Sharing sama siap di sini. Iya, orang Bone masalahnya, orang tuanya orang Bone. Aduh, masih iri keseding. Alamak. Andi lagi. Aduh, Mang Ras yang kata Ras. Tapi alhamdulillah beliau ternyata yang DM saya. Insya Allah. Memang ada beberapa teman-teman yang mend-DM saya, ada dari Flores, ada dari Manado, kemudian dari Papua juga ada, dari Medan juga ada, bahkan ada yang di luar negeri yang kerja menjadi tenaga kerja di luar. Tapi saat suntuk dia mendengarkan Apologet Islam Indonesia, dan di saat itu juga dia melihat bagaimana kehidupan orang di luar dibandingkan dengan saudara-saudaranya Islam di Indonesia, katanya sangat jauh. Makanya Bang Suma saya ingin belajar gitu. Saya ingin belajar tentang Islam. Ya boleh itu kan yang tadi itu si Andi tadi itu nanti kasih WA aku aja kan biar kami yang proses di sini. Siapa tahu bisa kita ajak ngopi-ngopi. Siap. Baik adikku, baik. Bisa ada pengaruh baik juga. Nanti aku ajak juga kawan-kawan pusat yang lain insyaallah. Jadi temui beliau dulu, nanti kalau saya di Jakarta baru kita ngopi bareng sama-sama. Oke, siapkan aku. Oke kan, aku izin di bawah kan dah. Baik, standby di bawah. Makasih Dinda, makasih Dinda, sedikit lagi asar. Sedikit lagi asar. Nanti kalau mau ini nanti saya naik lagi insyaallah. Iya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketua API yang baru Dinda Dio ini lulusan luar negeri ya teman-teman. Ketika ketua kami yang pertama Ustadz Alif, beliau izin untuk rehat, untuk istirahat, beliau izin untuk ngurus keluarga dulu, urusan keluarga. Maka beliau Dinda Dio menggantikan posisi beliau. Di antara keduanya sama, Dinda Alif dampingi Apologet Islam itu luar biasa, Masya Allah.
beliau nyaris tak punya cacat di mata Bang Zuma, di mata yayasan juga. Makanya kami merasa kehilangan begitu Ustadz Alip meninggalkan Apologet Islam Indonesia dalam administrasi ya, tapi kami di belakang tetap aja komunikasi. Kami merasa kehilangan beliau dan sangat berat beliau harus melangkah meninggalkan medan tempur bersama dengan Apologet Islam. Tapi beliau masih dalam barisan pejuang. Beliau baik, beliau sebagai pemimpin nyaris sempurna, hebat. Adinda Alif luar biasa, Masya Allah. Kadang kangen saat-saat bersama ya. Tapi insya Allah meskipun beliau sudah tak di API, besok hari ketika ada kegiatan kami tetap masih bersama. Beliau murni ingin istirahat. Dan Dinda Dio ini ya sama, Ustadz Alip dan Ustadz Dio sama-sama. Mereka punya kapasitas yang luar biasa. Tentu masing-masing memiliki kelebihan yang sangat dibutuhkan oleh umat. Dinda Dio ini selalu merendah gitu, padahal keilmuannya Masya Allah luar biasa. Tetap setia di sini menjadi tenaga cadangan. Harusnya Bang Zuma yang cadangan, beliau yang pemain inti. Tapi beliau punya adab mendahulukan abangnya gitu. Halo, semangat sore menjelang asar. Selamat Halo. sore. Sore juga. Mantap sekali. Apakah saudara yang mend-DM saya besok? Bukan. Bukan Anda yang mend-DM saya besok? Ada. Serius? Saya bertanya, apakah saudara saya yang telah mend-DM saya besok? Ya atau bukan? Tidak. Oh tidak. Dari agama apa ini abang? Agama Islam saya, Bang. Islam, kelihatan dari wajahnya Islam. Ya. Apa yang ingin disampaikan? Makoniro ka apa ko tumalupo isembaran na di pau. Silakan saudara. Makanya jangan, kalau Islam jangan nanti kena kerja di sini, dikerjain nanti. Halo, semangat sore. Halo. Halo abang, semangat sore. Baiklah, Gorontalo, Masya Allah. Iya. Halo, semangat sore teman-teman. Halo, semangat sore Bang Juma. Sore juga. Dari agama mana? Muslim Bang, Muslim. Wah, keren sekali Bang. Woi. Percaya diri kali abang ini, luar biasa. Halo saudara, Sopian. Halo. Agama mana? Agama. Ya, buka kamera bang, silakan kita diskusi. Silakan. Tommy, Tom, saudara Tom, saudara Tommy, ada onde-onde kah? Baiklah. Halo saudara Putra. Saudara Putra. Halo bang. Apakah Jack berhenti mengusut kasus FD? Oh jelas tidak dong. Setelah memperhatikan foto-foto dari tim forensik, dia menemukan kejanggalan dan membahasnya dengan Bobby di mana. Gitu. Ayo teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Halo bang. Halo, semangat sore.
Magi na pada sisa nganu. Tumalu ih menre si lo si menre. Purai denre di peno menre si. Halo, semangat sore. Jangan Pip. Halo. Bisa Pip. Jangan Pip, memang juga diomelin. Sama Bang Suma nanti aku diomelin. Diomelin jam begini belum masak, belum mandi, ya diomelin. Halo, Assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awekar, deh batu Deng. Apa? Madecem mau purani mana su berasa? Mana su tumbut toni, mana su anu toni, mana su onde-onde toni. Ayo silakan teman-teman saya, saudara-saudara saya dari gereja, silakan ajukan permintaan, kita diskusi abangku. Tapi jangan blow on. Halo, semangat. Maaf. Waalaikumsalam. Maaf. Assalamualaikum. Baik abang. Makasih abang, kasih. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Kita diskusi. Lucu-lucu komen orang dia. Kenapa? Musik. Sorry bang, saya muslim. Saya lagi rangkum ini pertanyaan untuk apologi juga bang, apologi. Mantap kali. Keren. Selamat berjuang. Apologi juga apologi ya. Iya bang. Iya. Makasih. Salam kenal. Masya Allah. Apologet juga. Luar biasa. Semakin banyak apologet sekarang. Lucu teman-teman di bawah ini. Kalau dia naik, apain lu naik setan? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang mau nanya nih, obat sakit gigi apa ya bang? Obat sakit gigi bawang putih. Bawang putih ya. Iya, bawang putih masukkan ke lubang pantat ayam jantan yang bulunya dominan merah pada hari Jumat pagi, tapi itu obatnya untuk sakit gigi. Halo, semangat sore. Halo. Bang Juma, brother. Sore, brother. Sore juga, brother. Silakan buka. Apa kabar nih, brother? Udah lama nih. Nih ya, nggak apa lagi kita ya. Nggak debat, nggak diskusi. Iya, silakan buka kamera, saudara. Saudara. Diskusi. Boleh, ayo kita diskusi. Ayo. Diskusi ya. Oke, Aryo. Aku akan buka kamera, buka maskernya dong. Kok buka masker sih? Katanya udah lama kenal. Jadi yang buka masker. Turun kau, modal dengkul. On cam botol. Masalah generasi ini udah ketularan semua ini. Ketularan Bang Sume ini. Lucu kalian memang ya, teman-teman ini. Pak Haji mantap aja. Pak Haji apa ini? Saprudiansa, guru kita ini. Pelan-pelan teman-teman. Halo, semangat sore. Selamat sore, Bang. Iya, Bang. Iya, enak na suruh ki buka masker ta, suruh buka selara na. Mana kerja sularan kalau dibuka. Nasuruh muka masker tak kalau suruh tuh buka selaraan pitak toy melo. Malu sulosu tuh pale. Iya.
Pak Haji. Teki mundur Pak Haji. Aku kaki Kota Baru. Oh, baru. Kota Baru. Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Mencaji juragan 4 tuh Pak. Alhamdulillah, baru balik mah. Balik, Mega tuh kepiting. Mega kepiting kue Mega. Balik Mega macam-macam nah. Iya. Iya, alhamdulillah. Meta senane we lo ke mewah kiada napai itu. Iya. Siko ni beliau lo deh bang. Iya, taruh masa gini Pak Haji. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Haji lucu juga Pak Haji. Masa disuruh buka celana lawan saya? Pak Haji. Halo, semangat. Bang Randy, semangat sore Bang. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Muslim Abang? Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sering mengikuti Bang Zuma yang menguatkan Bang Zuma untuk menjadi apologet, ya luar biasa dobrakannya dengan bahasanya, ya kan? Itu apa? Ya. Yang menguatkan. Ya, semangat aja Bang, semangat untuk melindungi anak-anak generasi kita dari gerakan pemurtadan, itu aja. Iya, karena kami kadang turun lapangan langsung melihat bagaimana gerakan-gerakan mereka dalam menggencarkan pendangkalan akidah umat Islam. Jadi ada satu sisi dakwah yang kurang perhatian dari para ulama kita, yaitu kurangnya konsentrasi terhadap generasi Islam yang jauh dari masjid, yang jauh dari Al-Quran. Sehingga dengan mudah mereka dirangkul oleh orang-orang yang menginginkan mereka untuk meninggalkan Islam. Gitu Abang. Secara tidak langsung berarti menguatkan iman generasi muda, ya. Iya, sebagaimana Iya, benar Bang, benar. Siap. Oke, saya pengikut Bang Zuma sih. Ya, banyak Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Moderator. Bukan teman-teman, memang terkadang kita harus menjalin komunikasi dengan orang-orang yang mungkin punya kedudukan atau wewenang. Apologet Islam Indonesia ini harus didukung, kekuatan harus didukung penuh oleh umat Islam itu sendiri. Jadi kita bukan hanya serta-merta dialog, berdiskusi, tidak, tetapi kita harus menguatkan semua lini. Kita apologet Islam Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang yang punya kapasitas untuk membawa api ini menjadi besar. Jadi tidak semua netizen itu kita anggap seperti netizen yang murni atau pure untuk belajar. Tetapi ya bisa jadi ada tokoh-tokoh yang ingin mendukung apologet Islam Indonesia ini menjadi satu yayasan besar. Gitu abang-abangku semuanya. Serahkan kepada kami, percayakan kepada kami tahu ngambil sikap. Abang yang tadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan lebih jauh silakan DM kami. Nanti kami akan perkenalkan dengan manajemen apologet Islam Indonesia. Memang kami apologet Islam Indonesia butuh dikuatkan dari teman-teman yang punya kapasitas, punya wewenang, baik itu dari pemerintahan ataupun yang dari swasta. Demikian. Mohon maaf atas kehilapan teman-teman saya Bang. Silakan saudara buka kamera kalau Kristen, kalau Muslim silakan turun duduk di bawah, dengarkan dengan baik, dengan seksama. Jika Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, silakan DM kami akan menyambut dengan baik. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Iya malam. Melasa. Dari agama mana? Pagi. Agama mana Bang? Kristen. Oh Kristen. Ya nggak apa-apa Bang. Pagi malam sama aja bagi kita. Silakan.
Iya betul. Aku Iya, Bang. baru ini bro, baru ketawa-ketawa sendiri tadi setelah baca-baca Al-Quran itu. Oh iya. Kok ada yang geli gitu loh, gini loh masalahnya. Ya, buka Ada kamera dulu. Untuk kamera aku mohon maaf Bang Juma masih privasi karena abang kan tahu Islam nih kan kalau kita buka data dikira Bang. Aduh parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya. Saya dari Malaysia. Kira-kira kalau kita bacakan Bible di sini data-data yang lucu-lucu gimana ya? Ada orang mendengarkan Paulus berkhotbah sampai ketiduran, duduk di jendela jatuh sampai dia mati. Mendengarkan khotbah Paulus mati. Banyak yang lucu-lucu di Bible itu. Ada cuman berteriak, botak, botak. Langsung digigit sama beruang. Aduh, parah. Oke, teman-teman sekalian, saya izin sejenak ibadah asar. Silakan Dinda Dio dan tim kalau ada yang mau naik ke sini silakan. Asar dulu saya, teman-teman. Saya ingin meluruskan badan saya dulu. Ya, silakan naik. Teman-temanku naik di atas dulu. Ajarkan teman-teman kita untuk ini, untuk membahas tema ini. Siapa yang rasul palsu, nabi palsu? Apakah dia yang membatalkan hukum Tuhan atau yang dia yang meneguhkan hukum Tuhan? Begitu yang barangkali di Dinda Nora. Iya, oke Dinda. Lanjut dulu sebentar. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya sholat asar, habis itu seperti kemarin saya nongol lagi kembali. Ya teman-teman ya. Pokoknya hari ini kalau saya sudah sholat asar, saya akan ikut kembali bersama dengan teman-teman. Intinya dimanapun Anda berada, saya akan ini ya. Jangan kemana-mana ya. Ya kita tetap sama-sama. Oke, bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Bang Dio, itu kerjaanmu ya. Tunggu. Ini ada pemberitahuan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara muslim saya yang di bawah, maaf kadang kami gercep, kadang kami agak gerak lambat. Ya, tapi kalau ada saudara muslim yang naik, yang meminta support, itu tapping di bawah ya. Kadang kami maaf tidak tahu gitu loh. Ya, kalau ada berkepentingan. Tapi itu tadi yang gercep itu menurunkan bagi mau minta tolong. Ini Ya? ada sepupu saya, dia dimurtatin sama misionaris juga. Tapi belum sempat dibaptis, tapi belum sempat mengakui itu Tuhan. Apakah dia harus syahadat kembali atau bagaimana? Panggil ke sini dek, biar Ustadz Dio dan Dinda Nora yang tangani. Harus diterapi dulu itu. Kalau dia sudah masuk pengaruhnya itu bahaya. Makanya kalau bisa. Lanjut Dinda ya. Dio, aku Dinda, tanya, Nora. Minggu depan dia mau dibaptis. Itu dia makanya aku tanya. Dia laki-laki atau cowok? Cewek. Laki-laki apa cowok gimana sih kak? Oke, dia cewek umur berapa tahun? 21. Ini Bang Zuma maksudnya apa sih ya? Kayak enak banget deh. Suka kali ngerjain Bang, jangan kayak itulah Bang. Suka kali ngerjain orang leh. Bang, nanti kita kena. Umur ya bisa lagi sama kakak atau bagaimana? Beda rumah sih, mungkin besok aku ajak. Besok aja. Oh beda rumah, jauh? Iya jauh. Oh besok jauh. Besok aja. Dia nggak punya TikTok? Nggak main TikTok dia. Oh nggak main TikTok ya sudah. Besok ya masak aja. Tapi nggak tahu lah Bang Zuma kan besok kurban. Ya nanti ada, takutnya kayak gini kan 2 minggu lagi katanya mau baptis kayak gitu. Nanti malam gimana? Malam. Ya nanti saya usahakan malam. Ya karena kan besok orang berkurban. Oh. Ini Bang Zuma nggak live deh besok. Oh iya deh kak.
Ini maksud tujuan Bang Zuma saya tidak tahu apa nih dibuatnya kayak begini sama kita nih. Ya, suruh besok, nanti malam aja kalau bisa Kak. Soalnya kalau besok orang udah sibuk berkurban, sholat id dulu, terus berkurban ya kan. Dia harus syahadat lagi ya? Enggak, kita kasih pemahaman dulu. Kenapa dia sampai mau masuk Kristen gitu. Kita suruh dia syahadat, tapi kalau ibaratnya seperti paksaan, dia tidak diberikan sedikit wejangan, ya susah juga akan masuk lagi dia. Iya sih. Iya, dia harus mengenal bagaimana ajaran sebelah. Itu aku nggak, dia katanya dapatnya dari teman kampusnya. Ya itu sekarang begitu. Di sana kan udah disusupi sama misionaris kayaknya, makanya sampai dia kayak gitu, ke doktrin yang kayak gitu dia. Wah, makanya disusui. Disisipi, astagfirullah. Susupi. Iya, susupi. Kalau bisa nanti malam. Ayo ya. Insya Allah. Ya, oke. Ya, makasih banyak Kak, turunin aja. Oke. Sehat selalu ya, berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maraknya misionaris itu. Bang Zuma, kenapa dibuatnya kayak begini ya? Inilah maraknya misionaris ya. Ada beberapa kasus yang dimana terjadinya seperti itu di tempat-tempat yang lingkungan sekolah ya Bang Dio ya. Dengan modus paparan. Ya kenapa tadi? Aku nggak simak tadi. Aku ambil ini. Ada temannya yang di sana mau mengajak untuk masuk Kristen, murtad. Dia umurnya masih 21 tahun, perempuan. Nah, makanya saya bilang marak-maraknya seperti itu, modus sekarang adalah modus berpacaran. Ya, itu dalam ini program hamilisasi itu. Iya, ingat kasus yang kemarin itu, yang kita teleponan itu, yang Ibu P itu, nggak tahu saya bagaimana sekarang kelanjutannya ya. Mudah-mudahan anaknya berhasil ditarik lah. Amin. Karena udah buka jilbab, udah ke gereja. Halo Santi. Santi selamat sore. Sepupunya Kak Nora. Oh sepupunya ya. Oke. Santi. Oke. Saya himbau ya, bagi kami mohon maaf dari moderator, kalau Anda sebagai agama Islam naik ke atas, terus open cam, terus hanya mengucapkan kami dukung, salam, itu kalau bisa dibatalkan. Kalau memang merasa sudah naik, langsung terus minta turun sendiri ya, daripada kalau kami turunkan kesannya seperti kayak tidak beretika. Ya, bukannya kami tidak sopan, tetapi di sini ranahnya lagi diskusi. Jadi saudara Muslim itu tidak perlu dulu untuk naik, biar tidak mengganggu jalannya perdiskusian. Itu kami himbau terus loh. Kecuali untuk menyampaikan ada sesuatu yang penting, silahkan. Atau melalui DM atau melalui WA. Contoh kayak ada yang mungkin mau syahadat, ada yang mau seperti yang kayak tadi, silahkan WA Bang Handi. Nanti Bang Handi sampaikan kepada kami moderator untuk menaikkan gitu. Jadi mohon maaf ya kalau kami mungkin bersikap seperti tidak beretika ya, tidak beradab, tapi memang itu sudah kesepakatan bagi kami dengan Bang Zuma. Kalau ada saudara Muslim yang naik hanya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak penting, kami akan cepat turunkan biar saudara Kristen yang naik. Karena kalau kami sudah naikkan 1 atau 2, akan ada nanti saudara-saudara kita Muslim yang naik, yang lain minta naik terus. Ingat ya, ketika nanti permintaan itu sudah banyak, melebihi dari 15 permintaan, itu jaringan sudah nge-lag loh. Moderator pun udah susah. Iya benar, itu udah muter-muter aja di situ. Nah itu makanya kami kadang agak kesel ya. Sudah dibilang Islam jangan naik, Islam jangan naik, Islam jangan naik. Ujungnya muter aja di situ kami punya jaringan untuk menaikkan Kristen. Linda, ada Ustadz Unggul di bawah kalau beliau minta permintaan dinaikkan ya. Ustadz Unggul. Itu Pandita ya nama apanya ya? Pandita Acong kan? Iya. Nama akun ya. Iya. Bukannya saya pikir udah sholat. Belum. Masih masak ketupat. Oh, bukan buras. Biasanya buras.
Ya, ini saya naikkan ini. Tapi kalau yang pemakan kotoran, tundul ya. Ini ada yang pemakan kotoran kalau nggak salah. Halo Intan, Anggit, ya. Halo, halo Intan, Intan, Anggit. Halo. Oh ya, selamat sore Bang. Agama apa? Muslim, Mbak. Aduh. Mbak Intan, capek juga kadang apa ya. Kalau sudah saudara Islam sempat terklik, terpencet naik, kalau sadar memang sudah di atas, langsung minta turun lah. Langsung turun gitu loh. Halo ya? Ya, halo. Oh, kamu si apa itu ya? Si kotoran itu ya? Turun ke kotoran. Penghujat kayak kau. Tidak cocok kau di room ini. Ini bukan room untuk kotoran kayak kau ya. Pergi kau ke room kotoran yang lain kau. Saudaramu itu. Aku pikir gak ada rekamanmu sampai sekarang sama saya. Kau usah dinaikkan moderator. Siapa yang naikkan ini? Jangan dinaikkan. Itu ada rekaman saya, rekaman dia yang mengatakan apa itu? Soal fee itu. Dari semua istri Muhammad, barang mana yang enak? Kan kurang ajar si anjing tuh. Ustaz, dia ngantuk enggak? Aku enggak ngantuk. Bukan, nggak bisa dia berdiskusi. Taunya ku blokir lah kau. Tuh, blokir, mantap. Plong, hilang kau kan? Hilang kau. Naik Om Paul. Minta naik Om Paul. Om Paul enggak ada. Siap buka IP. Nih, Bang Dio aja yang dibesarkan daripada itu. Tak apa-apa Bang. Ya, penghujat dilempar aja. Iya, saya ada rekamannya tuh. Yang dia ngatakan kurang ajar itu tentang istri-istrinya Nabi Muhammad. Bangsatnya itu. Ya, bergabung Bang Roni. Cepun. Cepuk mana nih? Roni bangun. Halo Roni bangun. Nah hampur. Yang sudah bergabung, yang sudah tap layar, yang tadi kita itu. Alah dibesarkan kayak begini nih. Astagfirullahaladzim. Memang moderator ya, tidak ada. Siapa moderatornya sih? Banyak. Kak, aku ada suara nggak? Ada. Tunggu dulu Bang. Kita kecilkan dulu. Ini moderator kurang kerjaan bener deh. Kecilkan aku. Bang Dio kecilkan aku. Bang Dio aja yang besarkan. Moderator. Memang. Moderator. Ya udah. Ini naikkan yang Kristen ya. Jaringanku jelek kali. Ini Bang Dio apa ya? Sekarang sudah menjabat sebagai ketua umum API ya. Ketua umum API. Ketua umum apa ketua pusat? Beda. Oh, iya betul. Nah, ketua umum Yayasan Apologet Islam Indonesia, kami mengucapkan selamat menjabat. Semoga amanah ya. Amin. Dan Bang Dio selalu sehat. Dan semoga juga menjabatnya Bang Dio sebagai ketua umum yang baru, Yayasan Apologet Islam semakin sukses, semakin jaya, dan semakin banyak saudara-saudara kita yang Kristen tercerahkan dan mendapatkan hidayah. Amin. Sehat selalu untuk Bang Dio. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami menjadi barokah dan bermanfaat bagi saudara-saudara juga yang lain. Gitu. Terima kasih Kak Nora, Masya Allah doanya. Doa teman-teman juga, terima kasih banyak yang sudah mendukung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik. Ya, saya diberikan taufik untuk bisa amanah, bertanggung jawab
dan selalu ditolong, dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga APII bisa lebih maju lagi dan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin khususnya dan seluruh manusia secara umumnya. Doakan teman-teman, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah bisa kami pertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan semoga teman-teman yang sudah tahu mendoakan yang terbaik. Kurang jelas ya suaraku ya? Kurang jelas ya? Jelas Bang Dio, jelas. Ya. Semoga teman-teman mendoakan yang baik ya, dan kepada teman-teman muslim yang mungkin dulu sempat ada hal-hal yang tidak enak ya, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, karena apa yang berlaku itu murni itu karena untuk kemaslahatan. Jika seandainya saya keliru di waktu itu mohon dimaafkan. Dan saya berharap kawan-kawan atau teman-teman muslim yang mungkin pernah ada hal yang mungkin perlu kita perbaiki bersama bisa dengan lapang dada memaafkan saya, dan insya Allah saya selalu terbuka dan berlapang dada untuk meminta maaf dan menerima kembali untuk merajut ukhuwah persaudaraan kita di atas Islam. Maka dari itu insya Allah kami mengajak semua teman-teman muslim ya, dimanapun kalian berada, apapun mazhab kalian, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, ya, dukung kami, apalagi Islam Indonesia, dalam berjuang untuk menjadi benteng bagi umat Islam dari arus besar kristenisasi yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tak bertanggung jawab dan yang ingin merusak Islam. Doakan kami mudah-mudahan menjadi benteng yang kokoh dan menjadi benteng yang solid, benteng yang kuat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas teman-teman yang mungkin dulu pernah ada hal-hal yang tidak baik dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kekhilafan. Oke, kita lanjut diskusi, Pak Nora. Oke, begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Dio sabar. Ini semua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan, silakan Bang Wan. Ada yang mau disampaikan? Ya, Ustaz Dio, teruskan Ustaz Dio. Maaf zahir batin. Maaf zahir batin abangku. Semangat Ustaz, semangat. Siap. Jadi kepada teman-teman yang ada di bawah, yang selama ini mungkin satu circle dengan saya dan akhir-akhir ini saya berpindah proaktif dengan API dan Bang Zuma dan semua teman-teman API, saya pada kesempatan ini, kalau sekiranya selama ini mungkin saya kecelapan yang disengaja, pada hari ini saya membuka 10 jari memohon ampun, mohon maaf kepada teman-teman semua, maaf zahir batin. Dan statement saya seperti yang sudah sampaikan dengan Gurunda, bahwa mulai sekarang saya akan bersama API. Itu sih statement saya. Nanti buat Sabio sama Bunda Nora, sebentar kita euforia ya di roomnya Ustadz Arif ya. Sebentar Adil Adha. Kita akan tunjukkan bahwa kami orang Islam ukhuwah nomor 1. Siap. Barangkali itu saja Bunda Nora yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf Ustadz Dio ya, Bunda Nora, selama ini ada kesilapan, mohon maaf, mohon diampuni. Selamat Hari Raya Aidil Adha, mohon maaf zahir batin. Siap abangku, sama-sama mohon maaf zahir batin. Maaf lahir batin juga ya, untuk Bang Wan. Aku turun dulu Ustadz ya, Bunda Nora ya. Ya siap Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin Jeffrins dari Denom mana? Waduh, dari Denom mana nih ya? Dari Denom Nora.
Kamu udah katekisasi? Enggak, saya enggak katekisasi. Saya diurapi Roh Kudus langsung. Ya, di sini yang bagi saudara Kristen, tolong open cam. Kalau nggak open cam, kami turunkan. Theos, Gerard, karena saudara kita yang Jeffrey ini, alhamdulillah dia baru kemarin kami mualafkan setelah murtad sekian puluh tahun ya. Astagfirullah, memang parah ini. Lanjut. Ya, Theos, saya tidak melihat pemandangan. Saya mau ingin menatap wajahmu. Halo Pak Gerard, bukankah Anda tadi yang sudah diturunkan karena saking ngeyelnya? Diturunkan karena Bang Sumanya sudah nggak mampu lagi. Jujurnya begitu kan. Ternyata ini bosnya kan Bang Suma. Jadi ini harus izin Bang Suma dulu nih. Saya naiknya izin Bang Suma dulu nih. Karena Bang Suma tadi kan sudah kabur dari saya. Saya paling benci kalau kau framing kayak begitu. Bukan framing tuh, jatuhnya nipu dong, bukan framing lagi tuh. Iya, orang dia yang punya room kok dia yang kabur pula katanya. Udah maskernya bendera kuning, tanda mau mati, banyak gaya pula. Barakallah Bang Azlin. Ya, Theos. Selamat siang. Theos. Ya, selamat siang. Theos, bisa kau suara itu kau besarkan sedikit kah? Lagi diutat. Selamat siang. Theos. Di mana lupung wajah? Oh. Halo Theos. Theo lagi minum obat. Iya, Ibu Nora Aritonang. Ini masih mabuk napanya Bang Theos nih, masih mabuk. Ya, Ibu Nora Aritonang. Ya. Bang Theos? Ya, Ibu Nora Aritonang. Bang Theos, jaringannya tidak bagus, bisa dikondisikan. Barakallah Bang legendaris. Bisa dikondisikan dulu jaringannya. Ada dengar gak suara? Saya dengar kakak pung suara tapi kakak pung jaringan tidak bagus. Oh. Kodong Udah daripada saya darah tinggi Bang Handi. Saya lagi puasa Bang Handi. Yang naik. Kenapa ada mau disampaikan? Ini madu Theos. Oh, silakan. Oh, tunggu dulu, saya bisa dulu ya. Saya kecilkan dulu diri saya. Ini ada madu, namanya madu Theos. Ini lebih betul. Theosnya jadi botol. Madu Theos, ya silakan. Ya, ini kita sambil jualan madu guys. Bagi yang mau beli silakan. Link pembelian sudah ada di profil saya. Profil yang ini ya, Jeffrens ya. Ini untuk jualan. Apa khasiat minum madu itu? Apakah kita jadi Theos? Enggak. Atau jadi? Oh, jadi? Jadi kita bisa membedakan mana Theos, mana manusia. Ya, ini yang paling penting. Dan yang paling penting lagi orangnya bisa sadar seperti Kak Nora gitu ya. Karena Nora itu dulu sebelum minum madu ini ya dia masih error, masih nggak bisa membedakan. Sampai dulu dia tuh Luga aja dianggap ganteng. Ya dulu Luga tuh dianggap ganteng sama dia. Tapi berkat dia minum ini sekarang udah sadar dia. Alhamdulillah. Tapi kayak gitu juga kali Luga. Enggak. Sebelum saya minum madu itu, memang Sejul kalau pakai kacamata hitam, tinggal dikasih tongkat. Enggak. Dikasih nih, kasih minyak kayu putih nih biar gua kusuk. Jadi gini. Aku pangling lihat Bang Jul kok jadi ganteng banget ya katanya. Namanya Jack. Ganteng gua. Masya Allah. Dia nggak bisa dibilang ganteng Bang Dio. Kalau dia dibilang ganteng, itu maskernya jadi lari ke kacamata ke atas. Jadi berapa harga madunya Abang Theos?
Ya 40-an ribu aja. Jadi tergantung ya, kita banyak ya, ada madu hutan Aceh. Ada madu stamina. Dan stamina ini untuk apa? Untuk laki-laki saja? Perempuan, kalau untuk perempuan juga bagus sih, karena dia kan auto untuk ini ya, ningkatin imunitas. Ya bagi yang mau bermacam. Ada madu pahit? Ya, ada madu pahit? Ini pahit, sangat pahit. Oh, itu madu untuk staminanya pahit? Iya, ini madu untuk stamina pahit. Ya, bagi teman-teman kalau mau stamina seperti kuda yang ada di Bible itu ya, jakarnya seperti kuda, minum ini. Jadi ini sebenarnya sudah ditemukan dari zaman dulu nih teman-teman. Jadi madu pahit itu saya sarankan bagi yang letih, lemah, lesu, lunglai, loyo, silakan madu itu baik. Tapi kalau yang sudah bugar, jangan memesan madu pahit, ya. Apalagi yang kehidupannya sudah pahit. Betul. Saya sarankan yang kehidupannya sudah pahit, ayo pesan madu Theos. Karena dengan minum madu Theos, kamu akan terbuka pikiranmu layaknya seperti Theos. Jadi bagi teman-teman kalau yang suka manis, saya sarankan ini madu hutan Aceh ya. Ini kesukaan saya. Dan yang mau beli silakan madu di Aceh. Profil saya. Ya, ini madu hutan Aceh. Oh, dari Aceh. Dari Aceh. Oh. Jadi silakan di profil saya tinggal dibuka, udah ada link pembelian ya kan di di TikTok Shop. Ini kalau dimili kan 360. 360 mili, hampir setengah kilo. Enggak, kalau beratnya setengah kilo. Kalau beratnya setengah kilo. Bukan dengan berat setengah kilo, kalau liternya 360. Kirim ke Malaysia bisa nggak? Banyak yang beli Hong Kong, Singapura malah. Ya, untuk ke luar negeri sudah bisa pengirimannya. Ongkos kirimnya dibayar, dia sistem COD atau gimana? Oh, kita nggak bisa COD ya, karena kemarin kita pernah buka COD, terus kita kena bom. Ya banyak yang kembalikan, karena mungkin oten ya, banyak yang kembalikan, jadi kita nggak mau aktifkan COD. Dan kita udah taruh link untuk Tokopedia maupun Shopee. Oke, jadi link sudah ada di aplikasi orange dengan aplikasi hijau. Iya, di profil saya tinggal dibuka aja. Nah, untuk pengirimannya tidak bisa COD, ongkos kirimnya ditanggung pembeli. Harga madunya, harga madunya 40.000. Membeli 20 botol madu, insya Allah akan gratis senyuman dari si penjual. Nora, bukan Nora ya. Jadi mungkin Rick, ini aku testimoni sendiri ya, karena mungkin belum ada orangnya. Jadi Koras itu dulu Nora mau madu nggak? Bang Jimmy mau belikan saya madu atau saya tidak mau dimadu? Saya tidak mau dimadu, tapi kalau ada yang membelikan saya madu, alhamdulillah. Bunda Nora mau madu, Bang Jimmy saya mau. Oke, ini mana otennya, kita mending diskusi aja, karena nanti ngamuk-ngamuk. Kita lagi ya. Nanti diskusi WI ya. Intinya saya tidak mau dimadu, tapi kalau mau minum madu saya mau. Ayo moderator, bantu dong. Ini sejauh nih. Ada kacamata lain lagi, Tarang. Berah madu Aceh. Saya boleh nggak kalau minum madu Aceh langsung saya terbang ke Aceh gitu loh. Halo Theos, buka. Mbak Nora banyak cakap, nggak apa-apa lah. Kita kan promosikan saudara kita punya jualan. Apa? Serius lah Jul? Ini. Jul. Halo Theos. Sekarang ada peraturan baru YouTube, nggak boleh lagi nggak open cam. Mau nggak mau harus open cam. Jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Theos. Halo Theos, ya, ini Bang Zom. Buka dulu wajahnya, Suara saya Suaramu ada, cuman delay Theos. Paham nggak? Kalau kalian sengaja tidak dengar itu nah. Kan bicara bagus-bagus kan, cobalah. Bicara bagus, Theos. Kau punya jaringan tidak bagus, kakak. Kakak sonde tahu toh. Coba pencet pohon dulu tuh. Dengan saya bagus. Itu belakang. Yang
sengaja tidak Belakang dengar. itu ada pohon itu, kakak. Coba dipanjat dulu, mungkin lebih bagus. Itu pohon pisang kalau kakak Teos manjat bisa jatuh. Kakak Teos lupung jaringan tidak bagus kakak. Itu makanya saya turunkan, perbaiki dulu lupung jaringan biar kita bisa diskusi. Kalau untuk sekarang bagus tidak untuk sekarang? Ya bagus kakak, tidak apa-apa, bagus. Saya sapa dulu ini si Koye. Halo Koye. Koye. Ya, bagaimana kakak Teos? Kayaknya tidak sampai kalau pembahasan kita siapa nabi atau rasul palsu itu. Ini kakak Teos masih rajin baca Bible kah? Kakak Teos ini Protestan atau Katolik? Nggak tahu. Protestan. Kalau Protestan. Ini apa? Oh enggak, saya ini kemarin dengar dari Romo Cafe. Dia bilang orang Protestan inilah antikristus yang dinubuatkan oleh Yesus. Itu gimana itu? Romo Cafe yang ngomong. Romo mana? Romo Cafe. Coba di-search saja di internet, Romo Cafe versus Pendeta Mel Atok. Nah, jadi kemarin waktu dia debat sama Mel Atok, mereka bahas itu tentang nubuatan nabi palsu. Ya, jadi memang Protestan ini dikatakan sebagai penyesat yang akan disingkirkan Yesus nanti. Ini kakak Teos ini orang-orang penyesat itu seperti apa orang-orang penyesat? Orang-orang penyesat itu yang bernubuat nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, memanggil Yesus Tuhan. Gimana? Itu disebut orang-orang penyesat. Iya, itu disebut penyesat. Dia adalah antikristus yang mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Ya, kan di Matius 7:21 coba dibacakan Bang Teos. Lalu apa? Orang-orang tidak punya agama itu orang-orang apa? Loh, Bang, nggak ada orang nggak punya agama. Siapa tak punya agama? Di sini orang beragama semua ini. Ini diskusi lintas iman, Bang. Bukan tempat room nggak ada agama. Yang ngomong Protestan itu penyesat bukan saya, Bang. Romo itu dari Katolik. Kalau mau komplain ke sebelah, Bang. Bisa disebut penyesat ini. Ya, penyesat lah. Kan di Matius 7:21 disebut. Yesus bukan sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Ya. Yang berseru kepadanya adalah Tuhan, Tuhan, gitu kan? Nah, itu Dia adalah si akan pembuat kejahatan. Katanya di mana? Di Matius 7:21. Kan udah dibilang tadi Matius 7:21 sampai 23. Ada Bible di situ Bang Teos. Ya, coba tunjukkan ayatnya di mana. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, melainkan dia melakukan pekerjaanku. Terus ini tunggu ya, aku bacain dulu. Buka Bible dulu. Waduh, susah nih matanya ini. Terus baca itu jangan setengah-setengah sampai habis itu ayatnya itu. Ya, supaya lebih jelas mungkin Bang Teos saja yang baca. Nanti dibilang kita menyesatkan pula. Ya, coba ditunjukkan baru saya baca. Soalnya saya tidak. Oh, nggak punya Bible? Begitu di sini saya di luar kan. Oke. Ini kita bacain dulu ya. Aduh, cuman cara bacanya? Ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus berkata, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa?
kehendak Bapa itu adalah menyembah hanya kepada Bapa itu, jangan menyembah kepada yang lain, apalagi membuat berhala-berhala. Itu perintah Bapa gitu kan. Terus perintah Bapa juga jangan makan babi. Kalian makan babi, ya, kalian makan babi, gitu. Iya, kami makan babi karena babi itu ciptaan. Iya, tapi Bapak bilang jangan makan babi. Dan Tuhan. Tuhan bilang jangan makan babi. Yesus bilang ikut kata Bapak. Ciptaan Tuhan atau tidak? Lah, babi itu ciptaan Tuhan atau tidak? Oke, Nora itu ciptaan Tuhan. Makan Nora. Bang Teos, itu Nora ciptaan Tuhan itu. Coba dimakan dulu. Ya, kalau manusia saya tidak makan. Kalau babi saya makan karena dia ciptaan. Oh, Nora bukan manusia. Coba dimakan dulu. Bukan manusia dia. Katanya yang dimakan apa orangnya? Gini aja dulu deh. Teos, waktu kamu kecil, kamu cita-citanya jadi apa sih? Hoi. Kamu dulu waktu kecil itu, cita-citamu mau jadi apa? Saya Iya. Jadi apa? Jadi polwan. Jadi Teos lah. Jadi presiden. Hah? Wih. Waktu kecil kamu pernah jatuh nggak dari pohon, misalnya dari ayunan? Pernah jatuh? Tidak pernah. Oh, makanya trauma dia. Ya udah tahu. Kita kan udah tahu dulu nih kasusnya apa gitu dulu. Traumanya apa? Itu tuh. Jadi Bang Teos, itu Nora itu jenis babi air dia. Jadi boleh dimakan. Tahu babi air? Kalau yang disebut babi hewan kan, hewan seperti hewan. Iya, ini babi air. Jadi dia tuh jenis babi air, boleh dimakan. Babi, kambing, sapi. Itu dimakan karena ciptaan. Teos, iya. Teos itu babi kakinya berapa? Ya? Wih, babi itu kakinya berapa? Babi kakinya 4. Wah, enggak, kalau pincang gimana? Habis diamputasi, tinggal 3. Kalau sapi itu kakinya berapa? Kalau kambing apa? kakinya berapa? Kambing kakinya itu 2. Iya. Coba aja lu cari kambing, tanyain dia. Tanyain, emangnya kambing bisa? Tuh malah Saya kan tidak tahu bahasa kambing. Waduh, belajar dulu kalau gitu sama Bang Handi. Bang Handi tahukah bahasa sapi, bahasa ayam? Tahu dia. Hei, Teos, jangan kau bawa kepala kau yang habis tadi malam kena bentur di sini. Aneh-aneh aja kau. Sekarang aku tanya dulu sama kau, siapa Tuhanmu? Teos. Kan itu Teos. Cleo. Kalau Cleo, Kristen apa Islam? Kalau Kristen open kamera, kalau Islam turun. Cleo. Bagi saudara Muslim dibatalkan permintaannya, dibatalkan bagi saudara Muslim. Tolonglah. Siapa yang turun nih? Brutal kali mereka ya. Jadi semua binatang boleh dimakan gitu ya. Kuda Nil, babi air, semua dimakan. Apalah ini? Padahal udah dibilang sama Yesus, yang mengikuti kehendak Bapa yang masuk surga, yang manggil dia Tuhan masuk neraka. Ya, yang bermujizat dengan nama Yesus masuk neraka juga. Siapa yang lakukan itu? Ya kemarin sudah dibilang, ya itulah KKR yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Ini cari
Ya, jadi semua dimakan kecuali meja, itu pun karena keras ya. Tapi sekarang ada cara untuk membuat meja itu lembek, teman-teman. Ya, jadi meja itu kalau direndam pakai cairan apa, bisa lembek dia. Mungkin bisa dimakan juga. Selamat malam Bang Bintaro. Halo, aku ngerjain sertifikat mualaf orang dulu, nanti komplain dulu mereka. Bintaro. Oh ya, aku izin turun dulu ya teman-teman ya. Soalnya mau ngerjain sertifikat mualaf beberapa orang. Dari kemarin belum aku kerjain. Nanti dimarahin sama ketum kita nih ya, Ustadz Dio. Ya, terakhir jangan lupa dibeli madunya teman-teman. Link pembelian di deskripsi. Yuk. Ya. Sehat-sehat ya Jul. Laris manis. Alhamdulillah. Kacamatanya 1 jam. Teman-teman, aku izin menyampaikan sesuatu. Suaraku jelas nggak, Karola? Jelas. Ya, insya Allah di bulan September nanti, ini kan Mei ya, seperti 6, 7, 8, masih ada 4 bulan lagi persiapan untuk kita adakan milad API yang ketiga. Nah, di milad API yang ketiga ini insya Allah akan diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman yang mau bergabung atau mungkin mau berpartisipasi atau mungkin mau ikut andil dalam mensukseskan acara itu, teman-teman boleh langsung salurkan bantuan atau infaknya, kemampuannya di rekening API Pusat langsung, yaitu di BNI 75 kali 51770. Aku suara kecil ya? Enggak, udah. Di typing di bawah ya nomor rekeningnya 75 kali. Ya, teman-teman boleh dibantu. 75 kali 51770. 7-nya 5 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, ada Bang Ervin, ada. Nanti kita koordinasi. Kami pun dari Jakarta pun akan berangkat ke sana juga. Ya, jadi teman-teman yang mau berpartisipasi, niatkan kesuksesan acara ini, karena di situ nanti akan ada banyak hal yang akan kita kerjakan, laksanakan bersama. Di sisi lain kita bersilaturahim, saling mengenal antara para jajaran APII dan kawan-kawan anggota APII di Sulawesi Selatan dan semua teman-teman yang mau bergabung. Ya, jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi, kalian bisa catat ya nomor rekeningnya di 75 kali 51770. Itu terima kasih, kita keluarga itu ada di bawah. 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia APII di Bank BNI. Ya teman-teman, enggak harus sekarang, mungkin nanti pas lagi gajian ya kan, kalian mau menyumbang atau ingin berpartisipasi boleh. Nanti insya Allah Ta'ala itu diadakan secara terbuka buat kawan-kawan semuanya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini himbauan untuk ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukan masuk di rekeningku ya, itu rekening yayasan itu ada verifikasi tiga jalur verifikasi ya. Teman-teman Kristen yang typing minta uang segala macam ya, silahkan, itu bebas, itu hak kalian untuk menuduh kami, nggak apa-apa ya. Tapi kami alhamdulillah di API itu profesional dan kami terdaftar resmi di pemerintahan. Artinya kami bukan yayasan abal-abal, dan kami insya Allah akan berusaha semaksimal kami yang bisa kami lakukan
untuk transparansi terhadap semua pertanggungjawaban yang masuk ke dalam rekening yayasan, dan itu insya Allah amanah dan kami akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat insya Allah. Ini untuk maslahat umum ya, bukan untuk pembelian rumah apologet. Bukan untuk pembelian rumah apologet. Jadi kalau bagi pemakan babi yang agak sedikit sok suci, ya kan, gak usah masuk ke sini. Gitu. Ini untuk digunakan untuk maslahat umum, untuk konsumsinya, untuk transportasi bagi saudara-saudara kita nanti yang mungkin udah nyampe, akan dijemput. Gitu. Mantap. Benar kan? Untuk konsumsi, untuk saudara-saudara kita nanti yang mau akan dijemput. Emang lu pikir gak pakai bensin? Itu perjalanan itu dari kotanya itu ke tempat acaranya itu 1 jam loh. Ya, dan alhamdulillah Bang Zuma sudah berbesar hati menyediakan tempatnya. Coba kalau kita sewa, udah berapa puluh juta itu gedung. Bang, ketua minta DM nomor rekening. Oke, insya Allah. Ya Bang Fauzi, aku DM. Bunda Nora hadir nggak? Kalau Makassar jauh kali gue. Kalau Jakarta masih enak, Makassar jauh kali. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ada rezeki kita di situ untuk berkumpul lagi ya. Milad pertama, milad kedua, mudah-mudahan ada rezeki yang ke sana. Ya, Masya Allah. 2 jam aja. 2 jam. Hadir dong Bunda Nora. Ya, insya Allah Pak Junedi. Ku jemput Bunda. Semangat Bunda Nora. Amin. Jawa Barat kapan? Lah, kemarin kan di Ciater. Milad pertama di Ciater. Milad kedua di Jakarta. Milad ketiga di Makassar. Insya Allah, milad keempat kalau bisa Bang Zuma adakan di Danau Toba. Bang Fauzi, untuk Bang Fauzi Cyber sudah saya DM ya, bisa dicek DM-nya. Aku dari Kuala Lumpur insya Allah hadir. Mantap Bang Johan. Mantap. Sulbar kapan Bun? Makassar mewakili Sulawesi, Mamuju, Kendari itu mewakili. Semoga barakallah Bang Ketum, nanti kalau sudah saya transfer tarku info balik DM. Ya Bang Fauzi, Masya Allah. Bang Fauzi, semoga berkah hartanya. Halo Nurdin. Halo, Assalamualaikum. Ada saran dari teman-teman ini penggemar api, ditujukan ke Pak Dio, bahwa ketika ada dari kalangan Kristen yang mualaf, katanya disiapkan saja semua di seluruh Indonesia itu, dokternya, kemudian ustaznya, supaya ini mualaf bisa dibimbing oleh ustaz-ustaz supaya bagus, mantap katanya. Cuma itu saja penyampaian kami Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nurdin. Terima kasih. Ya. Jadi untuk teman-teman mu'alaf, teman-teman sekalian, jadi tolong didengarkan dengan baik ya, buat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Teman-teman yang mu'alaf itu alhamdulillah dari APII kita langsung siapin, kalau dia belum sunat kita langsung siapin sunatnya. Kemudian untuk belajarnya itu kita bikin grup khusus untuk para mu'alaf untuk belajar Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi semua itu sudah terkoordinir dengan baik, alhamdulillah. Nah, itu dari mana itu, Bang? Uangnya dari mana itu, Bang? Uang sunat. Itu dari mana tuh? Yang ngajarin kan pasti kan harus kita kasih juga kan? Gak mungkin kita suruh ngajar-ngajar aja gratis.
gratiskan. Dikasih pasti, yang ngajar sebulan sekian, pasti ada. Nah pertanyaannya dari mana itu uangnya? Uangnya itu yang kalian transfer itulah yang kami kelola, kemudian kita salurkan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalian yang menginfakkan harta kalian itu, dari situlah penggunaannya, begitu ya teman-teman. Seperti itu. Mu'alaf yang perlu kita bantu, begitu. Ya silakan, boleh DM saya. Ya. Kalau kawan-kawan ingin berpartisipasi, ingin meraih pahala bersama dengan kita, boleh bergabung sama kami. Tapi yang suuzon, ya, oh nanti uangnya dipakai dimakan, oh nanti mereka begini dan begono, ya udah, kita nggak paksakan, ya teman-teman ya. Kalau kalian yang ngotot-ngotot API begini dan begono, silahkan datang ketemu saya di Jakarta Selatan. Kita bisa face to face buktikan. Kalau kalian nuduhnya begini begitu, buktikan tuduhannya, bawa datanya, gitu ya. Tapi siap-siap juga kalau tuduhan kalian nggak benar, ya, nggak diapa-apain, paling dijilat aja sedikit telinganya. Karena kita di API ini, ya di Jaksel, kita alhamdulillah di API berjalan sesuai dengan koridor syariat yang insya Allah kami sama-sama komitmen di atasnya. Yang pertama, yang kedua, sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di negeri kita. Ya, jadi pengumuman yang seperti ini buat teman-teman semuanya yang mau bergabung, yang mau ikut berpartisipasi, silahkan. Ya, kami terbuka, kami persilahkan buat teman-teman yang mau bergabung. Tapi yang tidak mau bergabung, tidak apa-apa, kami nggak paksa. Tapi saran dari kita, setidaknya teman-teman, kalau kita tidak mampu untuk berpartisipasi atau berandil walaupun sekecil semut hitam, minimal jangan menggembosi. Oke? Ini buat kita semua. Kalau kita tidak mampu untuk berpartisipasi walaupun hanya sekecil semut hitam, minimal jangan menggembosi, gitu. Ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung, alhamdulillah kami terbuka, alhamdulillah. Kita bisa bertanggungjawabkan dunia akhirat insyaallah biidznillah. Jangan khawatir, jangan takut. Kami di pengurusan API ini insyaallah komitmen di atas kejujuran, transparansi dan amanah, dan semua itu akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Lanjutkan orang. Aku pimpin sholat dulu bentar. Ini saya bingung deh yang typing di bawah. Kok orang yang belum sunat rata-rata lapor ke Kak Nora? Mereka begini tuh. Nah, untuk menang banyak yang mualaf, ialah orang yang mualaf itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah langsung untuk hijrah agar tidak menyembah manusia yang dijadikan Tuhan, mati dalam keadaan terkutuk. Makanya orang mualaf itu orang keren. Orang mualaf itu orang pintar. Orang mualaf itu orang yang cerdas. Orang mualaf itu orang yang tidak mau, ya, orang yang tidak mau hidupnya itu sama seperti binatang. Itu mualaf. Makanya kenapa orang mualaf itu diprioritaskan, diberikan hadiah. Karena coba bayangkan, dulu hidupnya layaknya seperti hewan, binatang yang tidak ada aturan, tiba-tiba dia mau diatur gitu. Itu orang mualaf. Kalau aku tambahkan sedikit ya buat kawan-kawan yang typing untung banyak mualaf. Iya, mualaf itu alhamdulillah untung banyak, selain dosa-dosanya dihapus dan dia juga mendapatkan santunan dan bantuan dari kaum muslimin. Kenapa? Karena itulah ajaran kasih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dahulu Abu Sufyan bin Harb, beliau dikasih 100 sampai 200 ekor unta. Juga tokoh-tokoh Quraisy lain yang masuk Islam, ada Uyainah bin Hisn dan juga ada Al-Aqra bin Habis. Juga diantara yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang yang mu'allaf yang masuk dalam Islam itu dikasih kambing oleh Nabi, jumlahnya itu memenuhi wilayah di antara 2 gunung. Ya, jadi kalau kalian iri, cemburu, sakit hati, ya mati aja kalian, ke laut aja. Dan teman-teman Muslim tetap semangat. Lanjut Kak Nora. Ya. Makanya saya katakan, orang-orang mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang dulu kena tipu-tipu, ya. Yang ditipu katanya ada manusia dijadikan Tuhan, dia seorang juru selamat. Ternyata dia selamat nggak? Mati juga.
pernah jadi almarhum, pernah dikafani. Apa sih kerennya? Apa kerennya manusia yang pernah dikafani katanya jadi juru selamat? Apa sih kerennya manusia yang dituhankan pernah digebukin, ditampar, diludahin? Apa kerennya? Nah ini saya katakan, orang mualaf itu orang yang keren, yang dimana dulu dia mempercayai Tuhannya, katanya sayang, tapi harus dimatikan dulu. Gak keren dong kalau ada Tuhan yang kayak gitu. Gak keren dong kalau ada Tuhan yang harus dipampang dalam keadaan tidak berbusana, itu gak keren. Gak keren. Ya, yang keren itu adalah agama yang mengajarkan tata cara hidup kepada manusia. Kenapa harus diajarkan? Kenapa mencebok diajarkan? Kenapa masuk kamar mandi harus menggunakan mendahulukan kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri? Kenapa? Lah coba kamu tanya sama babi. Babi, kalau kau birahi, kamu tahu nggak itu saudaramu? Kau tahu nggak itu ibumu? Main nyocor aja kau. Nah ini saya bilang, bedanya orang yang berakal tidak berakal sama seperti kita membedakan antara manusia dengan hewan. Makanya kalau ada orang yang mualaf itu orang yang keren, berakal gitu loh. Terus kalau ada penuduhan, alah kalian mencium batu. Nah ini, orang yang menuduh kita, katanya mencium batu, itu sebenarnya dia lakukan sendiri gitu. Ya iya, sejak kapan kita mencium batu? Saya sholat, di depan saya ada dinding, emang saya cium dinding itu? Ya kan? Nah ini saya katakan. Ya, terus mereka kalau makan kenapa menggunakan tangan kanan? Cebok menggunakan tangan kiri. Emang ada di dalam Bible diajarkan? Kalau cebok kalian pakai tangan kiri ya, makan pakai tangan kanan. Emang ada di dalam Bible diajarkan? Tunjukkan satu data sama saya. Nggak ada. Terus tahu dari mana? Kalau di riwayat suatu hadis ada. Tidak diperbolehkan makan menggunakan tangan kiri. Ada tuh hadis. Makanya saya bilang, orang yang mualaf itu orang yang keren loh. Keren. Keren banget itu. Apalagi dia kalau sampai istiqomah. Kan? Sampai akhirnya hayatnya dia tetap memeluk agama Islam. Masya Allah itu. Ini ada yang bangga murtad dari Islam ke Kristen. Ketemu sama cahaya terang. Kok beli aja lampu yang paling tinggi wattnya, terang juga kok, atau lampu tembak, lampu sorot, terang kok cahaya tuh. Jadi jangan usah typing mualaf banyak duit, mualaf begini. Oh, kau pikir orang yang mualaf itu hanya mencari harta? Batu. Saya lebih bagus cium batu daripada saya menggemborkan Tuhan saya hebat, ternyata pernah digebukin. Ogah, saya nggak mau. Iyalah, anak saya tanya, nak Tuhan bisa mati? Ya enggak lah mak. Ini kalau ditanya sama yang sebelah, Tuhan bisa mati? Iya, Tuhan kami mati, itu hebatnya. Kok hebat Tuhan bisa mati? Bunda cium aku baru keren. Iya Kak Murni. Mbak Nora padahal ada kok. Ada hebat. Apa nih? Mantap. Hibur diri. Siapa yang hibur diri? Iya, naiklah yang Kristen. Kenapa nggak berani naik? Ini sampai Bang Zuma selesai. Ini kayaknya Bang Zuma pun udah selesai apa? Oh, tadi dia udah ngomong. Saya mau telentangkan badan saya dulu. Cium batu itu kan Allah Subhanahu yang nyuruh Bunda. Cium batu. Cium batu itu Allah yang nyuruh. Siapa yang menyuruh? Allah tidak menyuruh. Apa dikatakan Sayyidina Umar? Seandainya kalau aku tidak melihat Nabi Muhammad Rasulullah menyentuhmu, sesungguhnya engkau membawa mudarat katanya. Itu kata Sayyidina Umar loh. Artinya apa? Tidak diwajibkan, tetapi disunahkan. Bedakan sunnah, bedakan wajib. Tapi sayangnya Kristen nggak tahu bedanya sunnah dengan bedanya wajib. Jangankan sunnah dengan wajib ya. Membedakan haram dengan yang halal aja nggak tahu. Yang suci dengan najis saja nggak tahu. Bagaimana mereka tahu hukum wajib dengan hukum sunnah? Wajib sunat aja mereka nggak bersunat.
diharamkan memakan babi aja mereka tetap makan. Jadi bagaimana mereka tahu tentang hukum? Ini yang makanya saya bilang, bedanya manusia dengan binatang itu. Binatang tidak tahu haram dengan halal. Binatang tidak tahu yang wajib dengan tidak. Tapi kalau manusia berakal tahu, diharamkan bagi kamu makan babi, dimakan babi. Diwajibkan bagi kamu untuk bersunat, tidak bersunat. Jadi mereka sok ngomong cium batu wajib. Wajib dengan sunnah nggak tahu. Wajib itu hukumnya harus. Sunnah itu hukumnya bukan wajib. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Tidak berdosa. Jadi cium hajar aswad wajib. Tidak sunnah. Ya kalau kamu nggak bisa mencium ya nggak masalah. Nggak rugi kok. Nah bedanya kalau kau makan babi, dosa nggak? Nah itu pertanyaannya. Dosa nggak makan babi? Enggak Nora, tapi ada tertulis di dalam Imamat 11. Diharamkan bagi kamu untuk makan babi. Kenapa kamu makan? Oh itu untuk Bani Israel. Lah, terus ngapain ada kitabnya orang Yahudi sama kalian? Kalau nggak kalian terapkan hukumnya. Makanya betul itu temanya Bang Zuma. Yang membatalkan hukum Tuhan, itu Tuhan sendiri atau manusia? Makanya saya bilang, jangan kalian sok-sok katanya mencium batu itu wajib. Hukum wajib dengan sunnah nggak tahu. Mubah nggak tahu. Haram nggak tahu. Yang haram aja kalian kerjakan, yang wajib aja kalian langgar. Gitu. Ya Hari ya, kalau nggak tahu silakan naik Hari. Babi enak tante. Iya, kotorannya pun juga enak kalau kamu makan. Babi aja sampai di apa? Kalau enak, kenapa diharamkan? Kamu baca Imamat 11. Kalau enak ngapain diharamkan? Halo Leonardo. Halo. Ya, agama apa? Bisa open cam? Kristen. Kita open cam, Bang. Ya. Ya, silakan. Mau tanya apa ini? Mau tanya, siapa yang membatalkan itu temanya? Nabi, Rasul palsu. Siapa yang membatalkan hukum Tuhan? Gak tahu siapa yang palsu. Kalau menurut Nora siapa yang palsu? Yang palsu itu adalah orang yang mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Orang yang mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Nah, kita pakai data ya. Dalam Matius 24, coba Bang buka. Yo, nggak bawa kitab suci, HP satu aja. Oke. Matius 24, kita buka ya. Coba Mbak Nora tampilkan biar ku baca. Gak usah, saya bacakan aja. Saya malas balik kamera. Oh. Dalam Matius 24, mulai dari nomor 3, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid padanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu mengaku sebagai Mesias atau bukan? Coba baca ayatnya, dia mengaku sebagai Mesias atau tidak? Kan apakah engkau itu Tuhan? Iya. Bukankah Paulus mengatakan begitu? Nah, Yesus bukannya Mesias. Orang yang mengaku Mesias, ya,
Jadi gini, ini kita coba pahami bahasa Indonesia. Bacakan lagi sebentar. Yang mengaku Mesias, ketika dia datang kepada Paulus, dia tidak mengaku sebagai Mesias. Kan begitu? Dan Paulus sendiri, engkaukah itu Tuhan? Kan begitu. Aduh, ribut sekali Mbak Nora. Di sini hujan ya. Sorry. Jadi yang datang kepada Yesus mengaku, yang datang kepada Paulus mengaku sebagai apa? Dia kan nggak mengaku Mesias, makanya saya minta coba dibacakan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9. Oke, Kisah Para Rasul 9 ya. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang datang kepada Paulus, ini Yesus yang Iya, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, betul kan? Tetapi dia kan nggak mengatakan akulah Mesias yang engkau aniaya itu. Terus kata Yesus begini kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus itu Mesias siapa? Mesias Yesus. Yesus mana? Ya Yesus sendiri. Mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kepada Paulus? Nora, saya sedikit tahu ayat itu. Coba tampilkan biar saya baca ayatnya. Karena ada sambungan. Kita nggak bisa apa ya? Saya nggak bawa Alkitab kalau mau pakai data. Kita pahami dulu bahasa. Tujuannya untuk apa? Kan gitu. Kita kan belajar bahasa Indonesia. Karena itu kan adalah terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya Bang, sebentar. Bahasa Indonesianya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya terus? Nah, sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus apa bukan? Di situ akan ada banyak orang yang memakai namaku. Orang. Kita pahami orang. Jadi, ini. Paulus bukan orang. Dengar baik-baik. Di situ kan akan ada banyak orang yang datang memakai namaku. Oke, baca lagi. Bukan banyak orang yang datang mengaku aku adalah Tuhan, aku adalah Mesias atau Yesus. Pahami dulu bahasa Indonesianya. Seperti itu kayaknya Mbak Nora. Makanya saya minta ditampilkan biar kita belajar bahasa Indonesia yang benar. Karena di dalam bahasa Indonesia tanda baca itu tanda baca itu bukan dengar. Makanya Mbak Nora dengar dulu, jangan langsung menafsir. Kamu nggak ada kitab, nggak ada perangkat. Kamu suruh saya yang menunjukkan data terus, sementara kamu nggak mau baca dari datamu, Bang. Ya kamu ya, saya kan udah Bang, nggak bawa kitab suci, nggak bawa Alkitab atau Bible. Saya hanya pakai satu handphone. Makanya saya minta Mbak Nora bacakan. Ya, saya bacakan, makanya dengarkan Bang. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Katakanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Pertanyaan saya, Paulus menjumpai ada yang mengaku Mesias itu di mana? Enggak tahu. Pada waktu Paulus pergi ke Damsyik, bukankah dia di padang gurun? Oh iya, padang gurun. Nah, ya, apa betul. kata Yesus? Apa kata Yesus? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Emang padang gurun cuma Damsyik? Kalau di Arab sana padang gurun nggak? Yang mengaku bertemu
Mesias siapa? Karena begini, di situ kan ada perkataan jika ada banyak orang, dengar dulu Mbak. Di situ kan ayat. Saya bertanya, yang mengaku bertemu Mesias itu siapa, Pak Leo? Iya, Pak Paulus. Tapi kan di situ ayatnya menyatakan sama, makanya dengar dulu. Paulus, apa kata Yesus? Kata Yesus, dia akan mengadakan tanda-tanda Pak mukjizat. Nora, dengar dulu. Tapi kan di situ dinyatakan seperti ini. Apabila di kemudian hari ada banyak orang yang menyatakan aku di sana, aku di sini, adikku di padang gurun, maka jangan percaya itu. Terus asumsi atau logika siapa yang di padang gurun? menafsirkan ayat itu seperti itu logika falasi namanya. Dengar, begini Pak Leo. Pak Leo, di Bible Anda tunjukkan selain daripada Paulus yang bertemu dengan mengaku nama Mesias, yang mengadakan tanda-tanda dahsyat, mukjizat-mukjizat. Tunjukkan yang satu saja selain dari Paulus yang bertemu dengan yang mengaku Mesias di padang gurun yang mengadakan tanda-tanda mukjizat. Silakan. Satu saja nama. Selain Ini daripada saya ngaku loh. Saya nggak pernah ketemu gua, nggak pernah. Saya nggak tahu. Ya udah, kalau Mbak Nora tahu, kasih tahu. Karena baru kita belajar bersama tentang bahasanya. Tujuan bahasa itu untuk siapa? Bukan Mbak Nora mau menafsirkan ayat orang pakai asumsi Anda sendiri. Cepelah. Anda ngerocos saja terus. Anda di situ tidak punya data. Saya tunjukkan satu orang yang bertemu mengaku sebagai Mesias, itu adalah si Saulus bin Kibul yang bertemu dengan Yesus waktu perjalanan ke Damsyik. Bukankah dia juga mengadakan tanda-tanda mukjizat? Ya sudah. Siapa lagi emangnya? Berarti dia adalah nabi palsu. Terus dari ayat itu Anda membuat suatu kesimpulan atau menafsirkan, sementara Anda tidak punya hak untuk menafsirkan ayat orang bahwa itu adalah. Makanya saya bilang baca itu bukan cuma satu dua ayat, harus cari tahu tujuannya. Makanya saya tujuannya tujuannya sudah apa dikatakannya? Tujuannya apa katanya? Pada waktu itu jika orang berkata kepada ada makna dan tujuan. Turun kau. Tujuannya apa? Sebab Mesias dan Nabi palsu itu akan muncul. Maka dikatakan Yesus, berhati-hatilah. Saya sudah mencamkannya. Camkanlah itu. Saya sudah akan mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Yesus sudah wanti-wanti. Akan ada Nabi, Mesias palsu yang menyesatkan kamu. Yang mengaku, aku adalah Mesias. Kalau dia ada di padang gurun sana, lihatlah, katanya jangan kamu datang ke sana. Yang mengaku bertemu Mesias si Paulus. Pakai saya minta satu data saja. Selain daripada Paulus, siapa yang sudah bertemu yang mengaku Mesias? Siapa yang sudah mengadakan tanda-tanda mukjizat? Cuma si Saulus bin Kibul. Makanya sudah Yesus katakan, hati-hati kamu. Akan ada orang yang menyesatkan kamu, memurtadkan kamu. Tujuannya apa ya? Tujuannya menyesatkan kamu. Sehingga kamu percaya dengan dusta. Nih, Rifa, di mana datanya kau mengatakan Paulus itu mengatakan Yesus itu Mesias? Di mana datanya, we anjing? Di mana datanya? Kau sesat, kau Islam. Muhammad itu Nabi Paulus. Nih, saya bacakan sama kamu ya. Teman-teman, itu tadi Kristen ya. Kak Nora itu tadi itu Kristen. Saya kasih tahu sama kamu. Apa di Galatia 1? Apa kata Paulus? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku. Ini Paulus ya, Galatia 1 nomor 11. Saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman. Di situ Yesus sebagai apa? Anak manusia. Dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya menerima dan percaya Yesus adalah utusan. Yesus anak manusia. Sementara pernyataan dari Paulus bahwa dia menerima Injil bukan dari manusia. Ya betul. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 9, apa dikatakan? Dia bertemu dengan yang mengaku namanya Mesias.
Mesias yang datang kepada dia yang berupa cahaya, turun dari langit. Sejak kapan Yesus mengaku dia akan turun dari langit berupa cahaya? Kedatangan anak manusia sama juga seperti ketika dia pergi ke atas langit. Yaitu apa? Sebagai anak manusia. Bukan sebagai cahaya. Makanya dia bilang pernyataan Yesus Kristus. Ini pernyataan Yesus Kristus yang mana? Makanya Matius 24 sudah dikatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada Mesias nabi palsu yang datang dengan memakai namaku. Yang memakai nama Yesus siapa? Ayo, buktikan. Yang memakai nama Yesus siapa? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yesus anaknya Bunda Maria atau Yesus Kristus palsu? Yesus sudah kasih tahu kok, berhati-hati kamu. Yesus itu seorang Mesias. Kalau kamu tidak terima, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu Mesias. Kristos itu bahasa Yunani. Mesias itu bahasa Ibrani. Al-Masih itu bahasa Arab. Nora mana Yesus itu adalah Mesias? Kau pikir Yesus itu orang Yunani makanya pakai Kristos? Jangan ajarkan kami di sini. Makanya saya katakan orang mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas, yang tidak gampang kau tipu-tipu. Yang menipu itu Saulus bin Kibul. Percaya kalian? Sudah dikatakan waspadalah, waspadalah. Akan ada nabi palsu, Mesias palsu. Kalian terima saja. Karena Yesus datang berupa cahaya. Kenapa kalian ini percaya tuh bahwa Tuhan itu berupa cahaya? Lampu tembak itu juga cahayanya kuat. Sinar matahari itu juga cahayanya ada. Kenapa nggak kalian tuhankan aja itu? Gak usah kalian gunakan bahasa binatang di sini. Yesus saja sudah mengatakan jangan memberikan mutiara kepada babi kok. Barang kudus kepada anjing. Itu artinya apa? Sesuatu yang berhikmat itu jangan diberikan kepada binatang. Karena binatang itu tidak bisa diajarkan. Binatang itu tidak bisa diatur. Binatang itu tidak ada hukum. Hanya manusia yang berakal yang ada hukumnya. Ada aturan. Kau datang tiba-tiba menunjukkan ajaran kasih. Udah masuk Bang Zuma. Maaf ya Bang. Maaf Bang, agak sedikit keras. Karena mereka memang gimana ya. Lukas 18 nomor 10, iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Hati-hati kalau dapat cahaya di hutan atau di mana gitu. Kalau kalian lagi ke padang gurun terus ada cahaya, hati-hati kidi. Siapa tahu nelayan lagi cari kepiting pakai lampu strongking. Tiba-tiba kita bilang, siapakah engkau paman? Siapakah engkau paman? Akulah Bang Zuma yang kau niaya. Iya, mudah-mudahan suara saya tidak kedengaran. Ya, akulah Bang Zuma yang kau niaya. Ngaku nama-nama Jibril. Tapi bahasanya bahasa Kristeng. Iya. Bagaimana? Ada otennya yang naik? Ada. Tadi itu Bang, dia bilang katanya banyak kok yang mengaku nama Mesias. Saya bilang satu saja yang pernah datang mengaku nama Mesias selain dari Paulus. Oh, Silongor itu ya? Hah? Yang Silongor itu? Leonardo itu? Iya, paling longor otaknya itu kayak ban karet mobil truk, gak nyambung. Kasih data percuma, kalau kasih data dia percuma, gak mempan. Karena dia bernarasi sesuai dengan isi kepalanya sendiri, gak mau dengar orang. Woi Zuma, main kita yuk. Berentam kita. Ayo, silakan buka kamera, silakan Bang. Kepala bapak kau pecahkan. Mantap ya. Aku pecahkan emak. Ada apa? Kok bisa sampai ke fisik? Nggak usah lah, santai aja. Kenapa rupanya? Kau ewe Zuma.
Pengikut Paulus pasti itu. Paulus pasti punya pasukan. Padahal kita mau berdiskusi baik-baik, kok jadi ngamuk kayak gitu ya? Halo, semangat sore. Halo Dija. Nggak bisa. Mencintaimu. Halo, mencintaimu. Mencintaimu. Iya. Halo, selamat sore. Halo. Sore semuanya. Iya, sore. Silakan buka kamera kalau Kristen. Silakan, Bang. Silakan, saudara. Halo. Kanda, kami di bawah ya Kanda, biar monitor di bawah. Boleh Dinda, makasih ya udah menemani di sini. Masya Allah, luar biasa. Satu Bang. Iya Dinda, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mencintaimu apa adanya. Halo. Iya halo. Ada anda kah? Coba teman-teman non muslim ajukan permintaan biar kita diskusi. Yuk. Bang Zuma, urus aja agamamu Bang Zuma. Ini bagian dari ngurus agama saya. Agama saya itu mencakup materi tentang agama di luar Islam gitu. Urus agama. Agama saya sebagai rahmatal lil alamin mengajarkan untuk menjelaskan segala sesuatunya terkait dengan keyakinan. Jangan gitu, nggak enak Kristen yang lain, nggak bagus. Kodok Zuma. Nanti Kristen lain itu merasa nggak malu dengan sikapmu. Jangan gitu. Mama lu anak setan. Jangan gitu, nggak bagus gitu. Halo, semangat sore. Ya, semangat sore. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana, Bang? Protestan, Bang Zuma. Oke, silakan saudara buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Aku kameranya nggak jadi, Bang Zuma. Maksudnya kameranya nggak jadi? Belum lunas gitu? Bukan, maksudnya ada gangguan, Bang. Oh iya. Kenapa dia? Kena diare atau apa? Ya. Kameranya kena diare atau influenza? Oh. Coba diperbaiki dulu kameranya, Bang. Bawa ke rumah sakit atau apa? Nggak bisa buka. Kena influenza itu. Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Bang, maaf, ini aku mau nanya Bang, boleh Bang ya? Apa itu? Enggak, emang ada Bang nama Nabi yang nama... Iya, silakan teman-teman non muslim. Sedikit aja Bang Zuma, mohon maaf nih. Iya. Masalah ini apologet yang ada di FB saya lihat sangat meresahkan sekali dia untuk meme-memenya itu. Gimana caranya kita ini? Gimana Bang? Gimana? Ada apologet yang pakai meme di Facebook yang berseliweran itu, yang pakai meme apa gambar-gambar yang nggak jelas gitu tentang Nabi itu yang sangat. Ya diblokir aja Bang, diblokir. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo. Semangat sore teman-teman. Halo teman-teman, semangat sore. Halo. Halo Bang. Halo. Oh Mama. Sulit
Sulit loh naik di Komali ini bang. Giliran naik diam-diam. Halo. Hei! Kan harus dipanggil kayak orang hutan kan. Itu pun tidak sadar dia. Halo, semangat sore. Halo. Udah dipanggil keras-keras. Sahabat Wiwim Pramadana, thank you. Lucu ya teman-teman ya. Halo, semangat sore. Halo. Dari Kristen. Halo. Halo. Lama. Mak Lampir. Halo Mak Lampir. Halo Saudara Mei. Halo. 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 J. Halo. Semua. Iya. Silakan diskusi kita bang. Ayo. Buka kamera, silakan kita diskusi. Yuk. Harus kisah mana? Aku terlalu pintar buat kau yang goblok nih. Kok bisa begitu bahasanya bos? Ya, saya kan pintar. Masa sih bisa sama orang goblok? Ya terus ngapain minta naik ke sini abang? Ayolah bang, diskusi kita yuk. Ayo. Iya. Silakan buka kameranya. Baik, ternyata terlalu gagah buat kau yang tolol nih. Kok maki-maki sih abang ini? Jangan gitu dong. Santai aja. Sama saya lah. Mulut-mulut saya kok. Gak usah maki-maki, kan bisanya diskusi baik-baik. Iya kan ya? Mulut saya kok yang ngatur. Merasa bumi. Jangan aja di sini pemakan bangkai kalau nggak ada ilmunya. Hanya. Aku muluk aku ini ya. Aku udah kirim situ. Walaupun privat, aku cari lo nanti di situ. Ya, masih mau aku datang besok. Biar kamu privat ya, biar kamu privat. Ingat itu. Terus? Ya udah. Berundak di bawah ya, di bawah berundak. Iya. Oke, nanti aku pantau dia. Baik bang, kasih. Diskusi baik aja, kenapa bos? Kenapa nggak bisa diskusi? Kenapa mentalnya kayak mental penjajah gitu? Bisa nggak diskusi aja kita? Kenapa suruh saya diskusi? Terus mau ngapain? Sama lo. Ya terus mau ngapain di sini? Ini hotel yang naik tadi ya. Jangan kau cari Abang Zuma, biar aku yang cari kau. Kan banyak musuhmu kan? Banyak musuhmu bosku kalau kau itu begitu. Biasa aja nya. Diskusi aja kita, yuk diskusi yuk diskusi. Itu ada tema tuh. Lu pakai akun asli dong, nggak usah lu pakai akun fake. Nah, banyak musuhmu kan? Pengecut, lu laki tapi lu nggak nunjukin kalau lu laki, lu tuh pengecut, bodoh. Lu ngomongin orang bodoh tapi hidup lu lebih bodoh. Banyak musuhmu kan ya, masih mau datang besok. Banyak musuhmu kan? Orang semua jadi musuhmu. Masih mau datang besok. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku bilang kok nggak bisa sentuh. Saya nyariin pet tadi nih. Pet tadi mana dia? Udah pulang kampung dia bang. Mana kok pet DM?
DM aku ya. Aku jumpain lu. Ya banyak musuhmu kan? Jangan kau coba-coba ganggu Bang Zuma, yang coba-coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang pengikut Paulus itu semua Bang Zuma. Iya. Mental payek. Iya, mental payek. Bang Zuma ya, sehat selalu. Siap. Amin. Oke, Bang Zuma itu aja. Iya, siap. Sangat ada orang yang untuk. Iya. Terima kasih Bang. Halo, semangat sore Saudara Sunil. Nama kiraan saya. Halo, semangat sore. Selamat sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Abang ini? Salam kenal dari Madura ini Bang. Siapa yang kurang ajar tadi itu Bang? Biasa, anak ayam. Anak ayam. Kok jadi nggak enak rasanya aku ini? Biasalah Bang, biasa. Karena mereka nggak berhasil, majikan mereka nggak berhasil menggulung Nusantara, malah berhasil umat Islam mengusirnya, makanya dia sakit hati, maklumi aja lah. Semoga abangku tahan aja lah dibilangin orang ini. Semoga sabar aja lah. Siap. Kalau cuman pribadi aja sudah biasa Bang. Iya, aku nih soalnya penggemar abang nih dari Madura ini. Makasih abangku, makasih, sehat selalu. Ya udah, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sore Saudara Bray. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Bang, ini susah banget sih Bang mau naik sini Bang. Ini aku serius mau nanya Bang. Siap. Apa itu? Ayo gadis. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana Abang? Ya, mau tukar pendapat aja Pak. Iya, dari Islam, Kristen. Islam saya kan di sini jadi pimpinan Muhammadiyah saya di sini Pak. Pimpinan Pak. Halo Saudara Kamsila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Saya dari Pulau Jawa. Iya Bang. Saya salut Bang Zuma. Siap, makasih. Kalau sehat selalu. Kalau muter-muter aja langsung diturunin sama moderator Bang Zuma. Siap Bang, siap. Moderator kita sudah terlatih. Semangat Bang Zuma. Makasih Abang. Jaya. Kasih. Jaya Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Makoniru kampang. Oke teman-teman non-muslim, saya ingatkan sekali lagi ya. Dengan cara Anda seperti itu tidak akan membuahkan hasil. Dari misi kristenisasi akan semakin gagal. Barat sekarang ini menuju dunia Islam. Barat sekarang lagi rangkulan dengan Islam. Inggris sekarang itu menjadi negara yang cinta terhadap Islam. Sedikit lagi negara-negara lain akan menyusul. Dengan cara Anda seperti ini, itu tidak akan menolong pembibelan. Pembibelan dan misi kristenisasi Anda akan semakin terpuruk, akan semakin gagal, akan tidak ada yang simpatik. Yang simpatik itu tinggal seperti Abu Janda. Di luar Abu Janda tak akan ada lagi yang menyanjung agama Anda. Karena kalian di samping agamanya memang sudah kayak begitu modelnya, ditambah lagi oknum-oknumnya karakternya seperti kalian ini. Saya, Bang Zuma, tidak akan pernah takut secara fisik dengan kalian. Wallahi, tidak akan pernah takut. Kamu undang saya ke kampung kalian untuk memberikan materi dialog, saya datang. Jadi nggak perlu tidak perlu nyerang-nyerang pribadi segala macam, itu nggak perlu. Kami umat Islam dari lahir sudah dididik untuk menjadi seorang jihadis. Ya, kami semua adalah pejuang. Jadi kalau misalnya Anda mau seperti itu adanya, nggak perlu. Umat Islam itu sudah terlatih dia. Dari kecil mereka diperjuangkan oleh kedua orang tuanya untuk mati di dalam jalan Islam. Catat itu baik-baik. Kematian bagi kami dalam agama adalah berlian yang kami cari. Sedangkan kalian kematian adalah hal yang sangat menakutkan, bukan?
Kalau kami enggak. Mati demi agama adalah nilai tertinggi yang sedang kami cari. Camkan itu baik-baik. Jadi mari kita diskusi, mengulas tema-tema yang ada. Kalau Anda merasa kurang ilmu, naik aja bertanya. Kalau Anda merasa punya kapasitas, mari kita berdiskusi. Kalau Anda malu-malu, silakan DM. Gak ada yang takut dengan kalian, gak ada. Karena kami merasa kalian itu satu, saudara. Meskipun beda akidah. Kalian itu saudara kami, yang harus kami ayomi, yang harus kami cintai, yang harus kami lindungi. Jadi gak perlu datang ke sini sarkas, nyerang pribadi dan gak perlu. Kita diskusi ini kan bisa aja Anda arahkan kepada Nabi Muhammad. Sekiranya Anda punya bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang palsu, kan gitu. Halo, selamat sore saudara. Sore Jum, sore. Mana kabar Jum? Baik, Sehat. alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini ada tema. Mana bisa kita mau pasir besok Jum? Kenapa? Bisa kita mau pasir besok? Maksudnya apa ini? Itu aja kalau masalah agama terus, masalah agama. Ya memang harus begitu. Selama agama kalian masih nyamar-nyamar, pasti akan selalu dibahas. Semua nggak ada beda-beda. Sama semua. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Iya, ada yang bisa dibantu Abang ini? Ya, aku tadi cuma mendengar di bawah. Betul yang kau bilang itu Bang Suma, bahwa kita sebagai umat Islam itu pantang mundur. Oh iya, Bang. Itu saya dukung Anda. Makasih Bang, makasih. Saya juga begitu. Iya. Saya juga begitu. Kasih Bang, kasih. Kita umat Islam ya memang harus kayak gitu. Mana ada umat Islam lari dari medan perang? Ya nggak ada lah. Jadi sebisa mungkin perang itu jangan sampai terjadi. Karena kapan perang itu terjadi, tak ada lawan di depan. Ya karena memang kita mencari itu. Halo, semangat sore. Iya saja. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Assalamualaikum, saya Muslim dari Aceh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu suara-suara orang itu enggak enak Bang. Cuman harus kita tahankan. Iya Bang, iya Bang. Kita hindarkan. Ya mereka lupa kalau kita umat dari Islam. Aceh Bang Juma, Oke, sip. Oke, Iya. oke. Karena saya selalu menonton Bang Juma ini. Iya. Terima kasih Bang Juma ya. Oke, sama-sama Bang. Ya, silakan saudara non-Muslim ajukan permintaan. Kami umat Islam itu nggak pernah takut dengan musuh. Kami nggak cari musuh, tapi kalau musuh datang kami nggak mungkin lari. Ya, kami mencari mati dalam keadaan jihad, mati syahid. Oten kalau panas, aku lagi panas. Kau ingat tuh ah? Potong kepala kau. Jangan Bang, jangan Bang. Jangan abangku. Jangan. Halo, semangat sore. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari mana abang ini? Pelan-pelan Bang. Sebentar Bang. Iya, jangan nabrak kita bosku. Kita belum kawin lagi. Jangan main serobot aja. Remnya jangan nggak diinjak abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau kenalin diri Bang Juma. Menenangkan diri. Ya, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya orang Makassar juga Bang Suma. Saya di belakang ini. Sari Batangku. Iya. Ya, Sari Batang. Ya. Yang di belakang. Yang di belakang. Iya, saya turun tangan langsung kalau ada yang di depan yang di belakang. Menjel mah itu saya duluan nih, baru kita maju kalau begitu.
Oke, saudara Ini Sari dari Batangku. 2020 saya ikuti, Bang. Wih, mantap, selalu nami tahu pantasan jadi militan. Tapi jangki di belakangku. Kalau di belakang gitu kau benjol makin duluan itu kau baru kita masuk. Kamu tahu gini kau polisi India. Assalamualaikum, sore Batangku. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Jangan kasih turun dulu. Host, minta maaf kasih waktu Bang Suma saling menyapa-nyapa saudaranya. 1 jam, satu orang 5 menit, 1 detik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tahu kamera. Saya oke dulu baru foto, saudaraku. Siap, Panglima di depan saudara. Di depan. Kamu manja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cocok. Itu baru cocok. Panglima di depan, Bang Suma di belakang, gitu. Panglima di depan, jenderal di belakang, kasih instruksi. Kalau mau di belakang, wah Bang Suma udah benjol duluan, baru kalian datang kayak polisi India berarti. Saya di depanmu Bang Suma, itu baru. Maksudnya di depan ngapain? Minta kurban 1 kilo Bang. Oh, kirain. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Suma. Ambon Manise. Islam. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa Bang ini. Lanjut Bang. Saya pendukung. Sehat selalu Bang. Sehat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Selatan Bang Juma. Kalimantan Selatan. Iya, Horas. Apa kabar? Bagus Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Siap. Ya, luar biasa. Makasih teman-teman semuanya. Ini anak muda ini ngapain? Mau ngapain? Ayo. Apa dia mau berkatakannya? Mau mengatakan apa dia? Selamat sore. Ayo. Teman-teman silakan. Yang non muslim ajukan permintaan, mari kita diskusi. Halo Mitsubishi, motor merek Mitsubishi, silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kalimantan Timur Bang Suma. Kalimantan Timur, Masya Allah. Ambil air. Merusak anggota. Mending teman-teman persiapkan untuk besok potong sapi. Jangan korbankan Tuhan tapi ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Mantra singgote, balas singgote. Moderator, silakan. Ada yang bisa dibantu Abang? Silakan. Halo. Sorojos. Assalamualaikum Bang Juma, saya dari Bandung Bang Juma. Saya di depan Bang Juma. Teman saya. Agak kenapa? Persib ya Piking. Assalamualaikum Bang Suma. Salam dari Sulawesi Tenggara Bang Suma. Ye, agak kereba. Ye, sehat selalu Bang Suma. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masolang generasi. Hancur sudah. Jangan dulu kasih naik. Jangan dulu moderator kasih naik. Saya cekik dulu lehernya ini pendeta Jerry Bolo. Mau ndak dia naik di sini? Jangan dulu kasih naik yang lain teman-teman. Kita naikkan dulu pendeta Jerry Lolo. Besar sekali mulutnya kuliah. Merasa paling jago di Indonesia. Naik nih, terlambat Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Makasih saudara Yamanu Yamnayum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Salam support Bang, salam dukungan dari Aceh. Wah, Allahu Akbar, Masya Allah. Aku niru kapang teman-teman.
Luar biasa teman-teman kita ini dukungannya. Baik teman-teman, saya coba dulu tembak ke ini ya. Jangkit dulu ke sini. Kutunggu dulu ini si Jerry Lolo. Siapa tahu mau naik ke sini. Jangkit dulu ke sini orang di ini. Jangkit dulu ke sini. Siapa tahu Jerry Lolo mau naik. Sabar Ki dulu di 1 menit, tahan Ki di bawah dulu moderator di. Ini Mikapang. Ini Mikapang orang Bugis kah? Tania Sisel. Orang Jawa saya mas. Toh Jawa kak iya. Jawa. Mega kali penontonmu. Makometro kalau orang Jawa live bisanya banyak orang yang ini menonton. Toh Jawa kak. Kenapa banyak sekali penontonmu? Begitu memang orang Jawa bos. Mega penonton dan nasabah nolek apa mi Jawa nonton ki aku dek nami Jawa berarti ternyata Jawa makro bos. Di Madura saya. Di Madura. Iya Jawa Madura. Jawa Madura kak iya. Iya kabarnya. Iya makanja. Ini sa tegi monre di. Sekarang aku lupa juga tempatnya di mana. Tuh Malasa tuh beli. Pada kita Malasa tuh beli. Kok Malasa tokat tuh. Maning keji pendeta isapa dan kaja bosku pendre. Agak tuh beli. Agak kereba bos. Made semua. Teki Monro. Kalimantan. Untuk di saat ini di Kalimantan. Tapi besok. Ntar dulu, belum selesai. Besok belum saya selesai. Ngapain ke sana? Cari kutu. Biar aku nomor 1 di sana. Makanya kalau mau di sana nggak ada saingan. Betul. Orang mana abang ini? Orang mana abang ini? Orang susah dilupakan. Udah banyak utangnya berarti, banyak penagihnya. Nggak bisa dilupakan. Banyak lagi cinta doang. Oh gitu. Iya. Banyak sekali. Kalau kenal ya, boleh nggak? Anjir, emang kau sudah kaya? Saya tunggu teman. Ada teman saya tunggu. Kenapa kita yang naik? Boleh kau lawan Bang Suma. Mau Bang Gading pun sekalian, mau Rian Arifin pun kalau dia ngundang aku terima. Ya tahu. Agak tuh. Allahu Akbar. Sikit-sikit pansos kalian dulu. Pansos kita dulu ya kan? Pansos sama dia. Guys. Semua ya. Sultan Makassar itu. Ya tahu, dia itu cucunya Yusuf Kalla. Ya tahu ya. Gambar no. Tingginya antenanya. Allahu Akbar. Makanya lo paling sepo. Apa? Satu dulu aku pansos sama kau ini. Jangan begitu. Moga pergi tangkas sapi, lari sapiku mau dipotong besok na lari. Tapi lepas sih. Lagi, makanya jangan dilepas. Tidak, itu penjaganya simpeng bawah merah di lubang pantatnya jadi lari gitu sapi ya. Ajak di diskusi dia bang. Apa mau diskusi? Kamu pecinta janda kau bang? Saya bukan. Janda yang cinta sama saya. Tak balik. Tak balik. Serius. Kamu seganteng apa sih? Oh enggak ganteng, makanya pakai masker masih rimitesin nama lampe. Enggak atau apa namanya? Apa tuh? Apa namanya? Boleh lah, tapi hanya satu kali aja kayaknya ini Bang Suma A1 masalahnya. Kampret. ada dari mana manusia ini muncul, dari planet mana nongol orang ini? Kalian di sini kau nggak mau bantuin aku kah? Kalian cuma nonton. Pelan-pelan lah kalian di sebelah. Aku tahu kali lah banyak kali penontonnya di sebelah. Pelan-pelan lah kau agak. Teman-teman, maafkan dirinya teman-teman. Aku nggak punya salah ya. Aku paling suci di dunia ini ya. Paling mati meja. Balas sih. Ada temannya Paulus. Beda tipis weh, beda tipis. Teman-teman hiburan ini, saya lagi puasa soalnya. Allahu Akbar. Sorry, aku merokok bang. Aku lupa tadi makan sahur. Iya, enggak apa-apa Ji. Lanjut Meki. Enggak masalah Ji. Bang, aku bilang sama abang ya. Tolong kasih aku penonton sedikit bang ya.
Jangan pelit kau penonton sama aku ya. Oke. Teman-teman yang ada di sebelah silakan nyebrang ke sini. Jangan sampai ada yang nonton di sebelah. Macam mana teman-teman. sudah selesai sedikit penonton mau ambil langsung ambil. Allahu Akbar. Ambil aja. Teman-teman, ini lagi dinas ke orang ini? Lagi kerja atau lagi apa ini, Bang? Bang, aku ini pengangguran, Bang. Kalau aku nggak nggak makan, Bang. Ya. Wih, bahaya mana? Ya, Bang. Aku ini Bahaya. beli beras, Bang. Kau tahu kan, Bang? Temannya Pak Bom berarti. Siapa Pak Bombong? Ada temannya ini, temannya Kakak Sugiono. Iya betul. Kau tahu? Ya Allah. Allahu Akbar. Kenapa bisa? Kau keluar masuk macam hingusnya ya kalian di sini ya. Berapa yang nonton di sana? Banyak. Ini penontonmu ku ambil separuh loh. Udah ya? Ku ambil penontonmu separuh. Syukur alhamdulillah. Tadi ada teman saya namanya Jerry Bulolo. Kupikir dia yang minta mengirim untuk ini. Kenapa jadi orang lain yang naik gitu? Maksudnya kirim apa? Kirim sembako gitu maksudnya? Iya. Betul. Allahu Akbar. Saya mau tanya serius, orang Bugis mana temanku ini? Saya Bulukum. Oh, Bulukum, wow, mantap kali. Tahu Bang? Oh iya dong, wah pelaut ulung, orang Bulukumba, Bugis Bulukumba, orang Panatik. Sekarang aku lupa kampungku di mana sebenarnya. Mantap ya. Kenapa nggak bisa? Ya macam mana? Kenapa nggak pernah pulang? Pernah sih, tapi jalannya aja aku lupa. Kemarin aku pulang kan, saya pikir masuk di rumahku, ternyata belok ke rumah janda. Memang. Iya, bagus. Ini serius. Bagus. Iya, untuk kasih bantuan toh kepada teman-teman kita. Bilangin penontonnya Bang ya, suruh pelan-pelan sedikit. Ini 26K saya sudah ini. Bilangin penontonnya suruh pelan-pelan lah. Iya, pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. Aduh, lucu teman kita ini. Apa dikerja di sana di Kalimantan, teman? Alhamdulillah sekarang Bang, aku lagi CEO tukang gali kubur. Bah, jauh-jauhnya dari Bulukumba gali kubur di sana. Terus kalau kita nggak kubur kan? Iya. Suruh kubur sendiri dirinya. Emang bisa orang mati kubur dirinya sendiri bisa? Bisa. Emang di Toraja bisa mayat jalan sendiri. Itu maksud saya gitu. Ada teman-teman kita yang sakti banyak. Teman-teman abang balik lah ya. Balik aja. Balik aja. Ini kadang kalau di sini nggak ada apa namanya kalian. Nggak ada. Iya. Kirain juga aku, Bang Suma. Iya. Jujur Bang, aku tanya sama abang. Kenapa Pak sekali sebut nama saya? Padahal di situ namanya nggak ada. Kan abang sebelum tadi ngimpi tahu sudah saya baca karena kan pola pikiranku masih tajam. Oh iya. Baca di situ. Iya siap. Salam kenal Bang, nggak mau kenalan Bang. Iya salam. Iya salam kenal dari saya juga. Oke, saya kembali ke kantor dulu. Salam kenal saudaraku, sehat-sehat di sana di kampungnya orang. Jangan lupa pulang di kampung halaman. Sudah mengundang. Saya ini pemula Bang ya, jujur Bang, aku ini pemula main TikTok. Saya itu biasa mainnya di rawa-rawa, tapi sekarang aku nggak pernah main di rawa-rawa. Oke Mi Padeng, salam kenal saudara. Ya, sehat terus. Jaga diri di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang. Iya. Mantap sekali teman kita. Jauh kita ke mana teman-teman? Kita sampai ke sana, ke Kalimantan. Maafkan diriku ya. Ada yang bilang abang tadi itu anggota katanya. Ya bisa jadi anggota pramuka. Oke. Tadi ada tadi Dinda Pendeta Jerry Bulolo nongol, Pendeta M Yasin itu juga tadi ada. Nah, saya minta supaya dia bisa gabung di komat ini, tapi ternyata dia tolak rupanya.
Yang tampil justru saudara kita yang dari Bulukumba ini. Oke teman-teman, di tempat kita sudah jam 17 lewat. Mungkin bisa saya rehat sejenak sebelum buka puasa mungkin ya. Atau masih ada oten di bawah? Kalau masih mau silakan. Lucu abang tadi ya teman-teman ya. Halo, saudara Rik. Ya. Pencet bang. Oh. Sorry, Muslim. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma. Oke, kalau ini iya. banyak memualafkan orang kok. Halo, selamat sore. Selamat maghrib, saudara. Halo bang. Iya, tadi Jari Bulolo ada nongol teman-teman. Baik, kalau sudah ada, kita tutup live kita teman-teman. Sebentar malam kita live kembali. Saya diundang ke komalnya Bang Arif. Ya nggak apa-apa lah, saya gabung di Bang Arif karena Bang Arif juga itu yang menjadi mentor saya di dalam TikTok ini. Nanti mungkin kita live di sana sampai 2 jam. Habis dari sana kita buka kembali, kita solo kembali. Itu ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau mu'alaf? Mana? Coba minta permintaan. Siapa yang mau mu'alaf silakan. Silakan bang. Yang mau mu'alaf silakan naik. Serius tapi ya, jangan cuma ngeprank. Silakan. Halo, semangat sore. Halo. Yang mau mu'alaf silakan, yang mau bersyahadat boleh silakan ke atas. Yang mau diskusi silakan. Halo, selamat sore. Sore abang, dari gereja mana abang ini? Abang Juma ya. Siap. Ini gimana? Maksudnya mualaf gimana itu? Iya, maksud saya ada yang mau rencana mualaf katanya di bawah bang. Abang dari agama mana ini? Oh berpindah begitu? Iya, abang dari agama mana boleh tahu? Saya dari agama leluhur abangku. Oh iya. Iya. Oh berarti berpindah gitu. Oh ya, kirain apa. Oke, makasih Bang Juma, makasih. Makasih saudara, makasih. Thank you. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu ya. Nanti malam kita kumpul lagi takbiran yang Idul Adha. Kita kumpul di Komal Bang Arif kalau nggak salah informasinya. Nanti setelah di sana kita buka Komal sendiri. Ya kita kumpul di sana dengan teman-teman 1-2 jam lah. Habis itu kita buka Komal sendiri insya Allah. Oke, teman-teman saya sekalian semuanya sehat selalu dan selamat Idul Adha. Semoga Allah melimpahkan hidup yang penuh dengan berkah untuk kita di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Semoga semua doa-doa kita yang baik, doa kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ditunda oleh Allah akan menjadi pemberat amal ibadah kita nanti. Saya mendoakan semoga rekan-rekan semuanya, sahabat saya dimanapun berada, yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, ya insya Allah diberi kemudahan dalam hidup, diberi kecukupan dan merasa bersyukur di setiap momen hidupnya. Setiap ada kendala hidup diberikan kemudahan oleh Allah, amin. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang berkenan, terkhusus kepada saudara-saudara saya non-muslim. Kalau kebenaran yang saya sampaikan bersama teman-teman saya yang ada di sini membuat perasaan Anda tidak enak, kami minta maaf yang setinggi-tingginya. Itu harus terjadi dikarenakan kebenaran harus kami sampaikan, meskipun pahit. Tujuan kami karena cinta, karena kasih dan sayang.
Kalau tidak karena cinta dan kasih sayang, ya mending kami bikin kegiatan lain. Banyak kegiatan yang bisa kami lakukan. Tetapi oleh karena ini dorongan kasih sayang yang bersumber dari agama kami, maka kami terpanggil untuk mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi membahas perbandingan agama. Salah agama, maka neraka jahanam kekal di sana. Oke, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tadi tuh saya merasa apa gitu ya, kurang darah atau kurang tidur. Tadi pada saat saya keluar, saya sempat turun gunung tadi teman-teman. Sebelum zuhur saya turun gunung, begitu saya lagi nyetir, saya mata berkunang-kunang gitu. Kurang tidur mungkin, dalam pikiran saya ini kurang tidur. Ternyata cek saya lagi puasa. Kenapa tangan saya dingin ya, kaki dingin. Ternyata AC mobil itu juga memicu badan dingin ketika lambung lagi kosong gitu. Ternyata puasa itu menghantarkan rasa lapar dan rasa ngantuk. Tapi dengan kembali live seperti ini, rasa laparnya hilang gitu loh. Benar-benar hilang, rasa hausnya hilang gitu. Semangat melihat teman-teman. Serius, hilang rasa laparnya. Apalagi yang typing 2 itu lucu-lucu gitu kan ya. Ada muslim naik, apa kata dia tadi? Turun kau setan. saya tertawa baca itu teman. Turun kau setan kata dia. Saya tidak bisa bayangkan ekspresi ngetiknya itu gimana ya. Setan kau turun. Biawak turun kau. Saya tertawa lihat teman-teman bahasanya itu. Bahasanya itu jadi hiburan buat saya gitu. Singkat padat tapi lucu cukup menghibur. Ya, dimana saya orangnya memang kocak juga ya. Membaca typing di bawah itu saya tadinya kayak rada-rada kesal, jadi terhibur dengan ini. Dengan typing teman-teman di bawah. Turun kau setan, bodat kau turun katanya. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Oke, habis ini saya akan pantau DM teman-teman, khususnya yang mau mu'alaf. Tapi kalau DM yang memperkenalkan diri, saya adalah ini, ya mungkin saya lewatkan kalau saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan apologet. Ya teman-teman, harap dimaklumi. Oke, selamat Idul Adha. Kiranya Allah memberkati hidup kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.